pernyataan saya tidak ada satupun yang bisa membantah, karena memang kalian tidak bisa menjadi Islam tanpa menyebut Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Nabi Muhammad menerima pewahyuan di tempat tersembunyi, dan yang mewahyukannya tidak pernah menampakkan dirinya kepada dunia. Inilah dia ciri-ciri Nabi yang bukan Nabi. Yang tidak terdapat yang namanya Nabi Isa mengatakan bahwa di kitab Taurat dekat dirinya adalah Ahmad, adalah Muhammad, dan nama kecilnya bukan Ahmad. Nama besarnya juga bukan Muhammad. Nah, sekarang wahyunya adalah dengan Jibril, sembunyi-sembunyi. Kalau ingin diberitakan, tampakkanlah dirimu. Minimal ada orang pernah melihat ada Jibril, itu ada ya. Ini adalah syarat ketentuan untuk menyatakan bahwa Rasul ini adalah Rasul yang benar. Aku tidak akan menjawab apapun sebelum kau bisa membuktikan dari Taurat ada nama Ahmad dan dari Injil ada nama Ahmad. Panjang lebar pun kita bicara, nggak ada guna. Hanya asumsi omong kosong kawan yang kau buat dongeng-dongeng. Bagi kami itu dongeng-dongeng. Jadi ayat-ayat kamu menyalah-nyalakan Rasul Paulus, enggak kena. Rasul Paulus itu beda bagai bumi dengan langit. Karena salah satu syarat untuk dikatakan itu bukan nabi palsu, dia harus memiliki tanda. Ya, Nabi Anda tidak mempunyainya. Bahkan dia mengatakan, aku tidak punya itu. Apa itu mukjizat? Itu urusan Tuhanku. Tadi ya matinya tidak wajar. Dia kira mati Nabi Muhammad itu wajar. Aduh, iya, sebelum jawab itu ya. Melayani, menyerahkan nyawa. Sejak kapan? Ingat Buti, ajaran Israel itu tidak ada tumbal. Tumbal itu ajaran iblis. Oh ya, tempatmu mengatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan ya. Hanya sebagai nabi supaya kitab kalian itu terbukti benar. Tetapi maaf, kitab kalian itu tidak terbukti benar dan itu bukan dari wahyu Allah. Karena apa? Karena Yesus memang Tuhan. Kamu baca dulu di Quranmu, Allah yang menyuruhkan Ibrahim untuk menumbalkan anaknya. Kan itu disuruh. Kok kamu bilang pula Kristen ya? Kemudian sampai sekarang kalian menumbalkan hewan. Kami nggak ada lagi menumbalkan hewan. Sebentar lagi lu. Allah menampakkan diri. Di mana orang Israel menampakkan diri seperti dewa-dewa? Lahir dari manusia, lalu dia nanti jadi dewa. Dewa Krishna itu, Wisnu itu menjelma jadi dewa Krishna. Ya, apakah seperti itu Yesus? Seperti Ibu ini ditanya, Yesus Tuhan? Iya. Bapak Tuhan? Iya. Roh Kudus? Iya. Nah, apa bedanya kamu dengan pagan Quraisy itu yang dulu sebelum Islam datang menyembah Lata, Ujamanat? Kenapa kamu sembah berhala itu? Ya karena anak Allah. Makanya kalau kita pakai ajaran samawi, Kristen ini 100% ajaran pagan. Kalau Yesus mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, maka menurut Kristen seperti dewa yang turun jadi manusia. Menurut Yesus tidak bisa dilihat, menurut Kristen harus berfisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, selamat hari raya Idul Adha ya, 1443 Hijriah. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan diskusi ya antara saudara muslim kita dengan pihak Kristen, dengan topik pembahasan adalah tentang siapa rasul yang benar menurut kedua keyakinan yang berbeda ini ya. Apakah Islam ataukah seperti yang diyakini oleh umat Kristen. Nah, melalui diskusi ini nantinya kita akan mengetahui ya sampai di mana saudara Kristen kita ini mampu menggunakan akal sehat mereka dan bagaimana mereka bisa bernalar ya untuk
menentukan mana rasul yang benar. Nah, namun sedikit gambaran dalam diskusi ini boleh kita mengibaratkan ya seperti pepatah yang berasal dari daerah saya sendiri, yaitu yang cadia dijual, pandai di Bali. Nah, ini maknanya adalah kecerdasan akal itu mereka jual, namun kebodohan mereka beli ya, atau mereka pelihara, dan itu yang membuat mereka tidak mampu untuk memahami dan mengetahui mana rasul yang sesungguhnya adalah utusan dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Nah, bagaimana nanti keseruan diskusi ini kita akan dengar bersama ya, dan setelah itu saya akan coba memberikan komentar tentang apa saja yang disampaikan oleh pihak Kristen ini mengenai baginda Nabi Muhammad SAW yang mereka tidak percayai sebagai Rasulullah ya. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini, dan yang baru bergabung jangan lupa juga subscribe, like serta share-nya. Dan kita dukung juga semua channel Islam untuk terus membenteng umat dari upaya pemurtatan. Langsung saja kita simak jalan diskusinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Yang temanya adalah tentang nabi palsu. Siapakah nabi palsu itu? Nah, maka nanti ada ciri-cirinya. Kan maka akan muncul nabi-nabi palsu. Nah, kalau Nabi Muhammad ketika beliau tidak ada, maka muncullah Musailamatul Kadzdzab. Dia mengaku nabi juga gitu. Tapi karena memang Al-Qur'an dan hadis itu terjaga, sehingga pengakuan-pengakuan seperti itu tidak diterima. Karena Nabi itu maka Muhammadun ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi pemungkas para nabi, sehingga kalau ada orang mengaku setelah dia ya pengajar palsu saja gimana? Pasti bertentangan dengan ajaran para nabi yang sebelumnya. Misalnya Musailamatul Kadzdzab, atau ada Abdullah bin Sabah. Ya, dia orang Yahudi, sampai ada orang yang mentuhankan Ali. Gitu ya. Itu ada di Syiah. Syiah terbagi 4 itu. Nah, kita lihat, karena tidak ajaran tauhid. Gitu. Kalau Nabi Muhammad tauhid, maka sahabat tauhid, tabi'in, tabi'in, seterusnya tauhid terus. Tidak pernah mentuhankan Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Ali. Nah, jadi ciri-cirinya, tidak mungkin 500 tahun atau 600 tahun kemudian, tidak mungkin. Nabi palsu itu pasti muncul, waktunya sudah dekat. Gitu ya. Dan ajarannya pasti bertentangan dengan syariat, dengan tauhid, dengan akidah. Nah, seperti itu. Nanti kita buktikan lagi, cari ayat-ayat seperti apa ciri-cirinya. Mungkin itu dari saya dulu. Ikuti sajalah kata Yesus. Baca di Matius pasal 7 nomor 15 dan 21. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kemarin aku dituduh keledai sama Bang Rudi. Makanya kalian tengok siapa yang keturunan serigala sudah. Ternyata ada keturunan serigala di kitab kalian. Rekam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Aduh, hidupku. Kau kentut atau kau kentut atau bersin tuh? Ya? Bersin aku. Kentut kau tuh. Asem. Ajar Rudi Yohane. Kalau kentut nggak mungkin dekat kali bunyinya. Emangnya lubang iniku dekat kali sama mikrofon, dodol. Aduh, aku udah bilang kan hidungku tuh sumbat. Aku bilang janganlah kalian, dari tadi udah aku bilang aku nggak bisa debat hari ini, kalian paksa juga aku debat. Kita baca lagi di Roma pasal mungkin telah menolak umatnya kali-kali tidak. Aduh, sumpah hidungku tuh sumbat kali, bre. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Nah, tunggu aku tutup dulu ya camnya, aku bersihin bentar ya, bentar. Kalau berubah menjadi domba, kalian jawab sendiri aja lah, silakan dilanjut. Duh. Bang Jion pun dikasih tahu aku lagi pilek. Lanjut Ustaz Tata.
Ya, saya pertama akan membacakan tentang ciri Nabi. Kan dari awal lagi ini, sebab setiap para nabi itu berpesan kepada umatnya, hati-hati nabi akan ada nabi palsu gitu. Ini banyak nubuat dari Yesus itu banyak. Misalnya dalam Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Maksudnya domba itu Israel. Tetapi sesungguhnya Matius 24:24 ya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesakan orang-orang pilihan juga. Petrus 2:1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Nah, ini menandakan memang semua para nabi itu memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan mereka akan menyesatkan ramai-ramai dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Lalu perhatikan itu, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Nah, dekat kan, tidak mungkin ini 500 tahun kemudian, tidak mungkin, dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Itulah ciri-ciri nabi palsu. Ternyata ucapan Yesus ini ada pada ada yang ini loh tanda-tandanya nabi palsu itu. 1 Korintus Kristus, Yesus dan dari saudara kita. 2 Korintus 1 ayat 1 dari Paulus yang oleh kehendak Allah. Nah, ini ngaku-ngaku lagi muncul menjadi Rasul Kristus. Yesus dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Kristus. Yesus yang dipanggil menjadi Rasul dan dikuduskan untuk memberikan Injil Allah. Nah, jadi apa? Kalau kita lihat, nah ini aja barusan itu ayat-ayat Nabi palsu pengakuannya. Ya, makanya Nabi palsu itu pasti bertentangan dengan syariat, dengan ajaran Nabi sebelumnya. Maksudnya sebelum Paulus karena ada Yesus gitu loh. Nah, sehingga pasti bertentangan dengan itu. Seharusnya Nabi itu pakai dalil gitu loh. Sudah diberi firman oleh Tuhannya. Ini enggak. Dia langsung ngaku-ngaku seperti Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Nah ini, seperti Abdullah bin Sabah, mentuhankan Ali. Oke, selesai. Oke, silakan. Apa nih? Bang Rudi? Uti? Ya, saya duluan ya, Pak Rudi. Oke. Pak Rudinya ada nggak? Halo? Halo? Silakan Bu Uti duluan, aku sambil makan, ya. sorry. Ya, jadi begini ya, jadi belum apa-apa sudah menyerang-nyerang. Saya ingin tahu apa sih kriteria Nabi dan Rasul di tempat kemusliman ya. Karena ya apa yang dimiliki oleh Nabi di tempat kemusliman sama sekali tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul di tempat kami. Segala kriteria Nabi dan Rasul di tempat kami tidak dimiliki oleh Nabi Anda gitu loh. Ya, jadi saya mau tanya apa yang menyebabkan satu pun bahkan seiota pun bahkan setitik pun dimiliki oleh Nabi Anda. Oleh sebab itu saya meminta Anda terangkan dulu kenapa Nabi Anda disebut Rasul, dari mana pengutusannya, bagaimana dia berhubungan dengan Tuhannya, bagaimana dengan pewahyuannya. Sedangkan di kitab kami, Yesus sendiri telah mengatakan, waspadalah, Tata tanpa sengaja mengatakan kriteria Nabi palsu adalah mereka yang notabene menentang penguasa yang telah menebus mereka. Adalah penentang penguasa yang telah menebus kami semua. Dia mengatakan bahwa Isa tidak disalib karena Isa buat mereka, buat Muslim adalah Yesus ya. Dia menolak peristiwa penebusan itu ya. Dan di dalam Alkitab kami ya, orang-orang yang menyangkal baik anak ataupun bapa, mereka lah antikristus itu, yang menyangkal bahwa Kristus telah datang. Kristus 7 ayat 18 ya dikatakan ya. Saya mau bacakan sebentar ini dulu ya. Yohanes 7 ayat ini dulu deh ya, di dalam ya Yohanes 7 ayat 18. Coba tutup dulu sebentar, matikan dulu ya ketika saya ini ya. Yohanes 7 ayat 18 ya. Pernyataan Yesus untuk orang nabi-nabi palsu itu seperti ini ya. Yohanes 7 ayat 18.
Dikatakan barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri, tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada kebenaran padanya. Sekarang saya mau kasih tahu siapa yang mencari hormat bagi dirinya sendiri, sedangkan dikatakan bahwa kamu tidak beriman kalau kamu lebih mencintai saudaramu, tidak beriman lebih mencintai saudaramu, ibu, hormat dari diri sendiri. Dan Yesus mengatakan yang seperti ini perkataan-perkataannya bukan dari Tuhan yang mengutusnya, tetapi kamu, hai orang-orang, apabila orang-orang memuji kamu, sebab dengan demikianlah telah diperlakukan nabi-nabi palsu, ya. Jelas nabi-nabi palsu adalah yang dikultuskan. Habis. Fred. Oke, Bang Rudi. Masuk. Oke, terima kasih. Sorry ya, tadi aku sambil makan. Maklum. Oke, udah timer jalan. Ya. Kalau nabi palsu, domba menyamar serigala sebenarnya berbulu domba itu ya. Ya, kalau kita lihat ajaran-ajaran Muslim kan mirip-mirip dengan Kristen. Mereka seakan-akan menyamar jadi domba, padahal bukan domba ya, tetapi serigala. Buktinya setelah Waraka bin Naufal mengatakan Nabi Muhammad itu calon nabi, maka Waraka bin Naufal menulis Injil malah dibantah di 61 ayat 6. Di sana dikatakan, bisa dibuka surat 61 ayat 6? Bisa. Dan Nabi Isa tidak mengatakan Ahmad itu nabi terakhir. Jangan ditambah-tambah ya, ngarang-ngarang kalian. Dia bilang akan nabi setelah aku yang namanya Ahmad. Dan Nabi Muhammad bukan Ahmad loh. Kalian cari literatur manapun, tidak ada Allah SWT merubah nama Ahmad menjadi Muhammad. Yang sekarang, kalau kita merujuk Ahmad belum datang, itu Muhammad. Ahmad itu nabi terakhir. Kata akan datang, berarti dikit lagi. Jadi jangan ngarang-ngarang. Ahmad itu bukan Muhammad. Kalau menurut si Tata, yang dibilang, oh itu kan harusnya bukan 500 tahun, tapi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya. Kemudian, Galatia 1 ayat 8 juga mengatakan, apabila ada yang mengabarkan Injil berbeda dengan apa yang kami kabarkan, terkutuklah dia. Jadi bagi kami, apabila ada yang mengatakan Yesus tidak disalib itu terkutuk nabinya, terkutuk rasulnya, terkutuk malaikatnya, maka Tuhannya adalah Tuhan terkutuk karena dia yang menurunkan kalimat itu. Oke? Di dalam Bible memang betul ada yang tidak disalib. Namanya Yesus Barabas. Jadi bukan Yesus Kristus. Kalau sampai ada yang mengait-ngaitkan Yesus Kristus tidak disalib, terkutuk. Dan itulah nabi palsu, ciri-ciri nabi palsu ya. Udah berapa menit lagi nih? Masih lumayan. Itu WA-mu nampak lo di layar. 1:38. Ya, oke. Bukan itu yang dinubuatkan. Kalau kami gitu, tetapi Abraham, bapak dari segala. Pertama saya tanggapin tentang Bu Uti ya. Di situ apa nabi dan rasul itu apa? Jadi kalau nabi itu dalam Islam naba itu menerima berita dari Allah, itu nabi. Makanya Yesus dalam Markus 6:4 itu, beginilah 12 ayat 50. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan yang difirmankan Allah kepadaku. Berarti kalau di Arab itu Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan adalah wahyu. Nah, berarti sama dengan Yohanes 12 itu, pengakuan Yesus menerima wahyu. Maka disebut nabi. Nabi Muhammad disebut nabi, Yesus disebut nabi karena sama-sama mengaku dirinya menerima wahyu. Nah, itu nabi. Kalau rasul, jadi Nabi Muhammad dan Yesus itu adalah nabi plus rasul. Kalau nabi menerima wahyu, tapi dia tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Tapi kalau rasul, makanya Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, atau Yesus, itu plus rasul ya, karena punya umat. Ya, sebagaimana aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Atau kalau dalam Islam, wa rasulan ila bani Israel. Aku diutus hanya untuk Israel saja. Berarti dia punya umat. Musa punya umat Israel. Yesus punya umat Israel. Aku berdoa untuk mereka Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Terus Nabi Muhammad juga seorang nabi dan utusan. Maka apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku diutus untuk seluruh manusia. Itulah definisi dari seorang utusannya. Terus masalah Ahmad. Kenapa Nabi Isa dalam Al-Quran mengatakan dia memakai lafaz yang lebih tinggi, yaitu Ahmad. Ini kalau dalam hadis itu, kan bunyinya gini. Kalau dalam sebuah hadis, seperti yang tadi Bang Rudi sampaikan ya,
Nah, di sini ada kalimat gini. Jadi Nabi Muhammad itu namanya banyak. Di antaranya ini hadatsana Abul Yaman, hadatsana Su'aib an Zuhri qala akhbarani Muhammad bin Jubair bin Mat'um. Mat'um an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innali asma. Saya ini mempunyai banyak nama. Ana Muhammad, ana Ahmad, ana al-Mahi alladhi yamhullahu bihil kufra. Wa ana al-hashiru alladhi yashurun nas ala qadami wa ana al-aqib. Dalam menceritakan kepada langsung isinya bahwa mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mempunyai banyak nama. Akulah Muhammad, akulah Ahmad, akulah penghapus. Yang melaluiku Allah menghapus kekufuran. Dan akulah penggiring yang semua umat manusia digiring di atas kakiku. Dan akulah penggiring. Nah, jadi nama Nabi Muhammad itu kalau Allah mempunyai 99 nama. Ya, Mustafa, Ala Yasin, Toha. Oke. Nggak apa-apa lah. Aku Awang Rifa lagi nggak apa-apa. Ayo. aku nah aja lah. Jadi aku nggak banyak narasi. Aku kasih ayat-ayat aja. Boleh nggak aku share screen ya? Boleh, silakan. Capek karena hidungku lagi mampet. Aku minta tolong bacakan saja lah ya buat Ya. Bang Zion bisa bacakan. Ya. Tadi kata Tante Uti minta dipuji kata dia kan. Nah, bacakan ini Bang. Siapa yang minta dipuji Bang? Oke. Mana? Oke. Sesungguhnya aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Oke. Satu, kata Tante Uti, Nabi palsu minta dipuji. Kata Bang Rudi, Nabi palsu itu terkutuk lah gitu ya. Nah, jadi aku share screen aja lah. Mana tadi? Share screen udah belum ya? Karena aku lagi pilek, aku nggak banyak nggak bicara. apa-apa. Biar aku baca. Ya ini lagi mana ini yang terkutuk itu? Ini bukan. Oh, serigala dulu kita bahas. Tadi Jadi ayat yang berapa serigala itu siapa? Rifa tadi ayat berapa Rif? Saya mau buka. Ini ayat 11 11 1. Nah, terus kalau yang yang terkutuk untuk Bang Rudi nih. Iya Bang Rudi, Nabi palsu itu mengutuk Tuhan. Tuhannya pun telah menebus dosa kita dari kutukan hukum Taurat dengan jalan menjadi kutukan karena kita. Sebab ada mana ya? Oke. Tadi untuk Bang Rudi terkutuk, untuk Tante Uti minta dipuji. Sekarang apalagi? Benyamin Nampak adalah serigala. Seperti serigala yang menerkam. Siapa keturunan Benyamin yang mengaku bertemu Yesus dan dipilih dari dalam kandungan, tahu aja lah kalian. Nah, ini lagi Bang, siapa yang menjadi iblis Bang? Nah nih, baca Bang. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak atas kehendaknya sendiri, sebab ia ada. Finishingnya ini. Apa kata Yesus di sini? Oke. Matius 2:39. Bacakan ayatnya Bang. Yaitu dia yang di surga. Ini warna merah ya. Ini kata Yesus ya. Tapi apa kata Paulus? Ini kata Paulus. Nih. Jalan Bang. Masih mana? Nih. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus yang telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Oke, iblislah yang menjadi bapakmu. Dia pembunuh dari semula. Dia berdusta. Kemudian 1 Korintus ada yang ngaku bapak. Oke, terima kasih. Timer. Dia merasa dia cocok-cocokan gitu ya. Tetapi pernyataan saya tidak ada satupun yang bisa membantah. Karena memang kalian tidak bisa menjadi Islam tanpa menyebut Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Bahkan ketika sholat pun kalian duduk berdiri sujud menyembah yang disebut juga ada nama Nabi Muhammad. Sejajar dengan Tuhannya. Ya, lalu Alkitab kami mengatakan di dalam 2 Petrus 2 ya, yang menentang penguasa yang telah menebus mereka ya, dikatakan di sini ya, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati. Tadi si Rifa mati. Tadi Rifa kok boleh, ya ampun. Lanjut aja, nggak apa-apa, biar aja Putri. Oh, ini salah tulis ya. Ini nabi-nabi palsu, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan.
Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, dan karena isap jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman Allah telah nyata. Ya telah tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan ke dalam neraka dan dengan mereka sampai disimpan untuk pada hari penghakiman. Oleh sebab itu tidak pernah ada nubuat, tidak pernah ada berita atau wahyu yang lahir dari goa, ya. Lalu dikatakan kamu tidak bisa menjawab saya karena di dalam Alkitab ya nabi palsu itu adalah ketika pemberitaan itu tidak pernah dinyatakan dengan sembunyi-sembunyi. Di dalam Yohanes 7 ayat 8, mari saya buka. Tolong dimatiin dulu ya. Sebentar. Tolong dimatikan dulu. Yohanes ya tidak pernah secara sembunyi-sembunyi. Oh, sama sekali tidak pernah sembunyi-sembunyi ya. Sembunyi sebentar, saya buka. Saya bacakan dulu karena ya Yohanes 7 ayat 4 ya, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia, ya. Nabi Muhammad menerima pewahyuan di tempat tersembunyi dan yang mewahyukannya tidak pernah menampakkan dirinya kepada dunia. Inilah dia ciri-ciri nabi yang bukan nabi, yang hanya mengaku-ngaku. Bahkan Yesus tadi jelas mengatakan apabila perkataannya itu berasal daripada dirinya sendiri, dia mencari hormat pada dirinya sendiri. Ya, jelas itu perkataan bukan wahyu karena dia mencari hormat dari dirinya sendiri. Nggak ada urusannya dengan silakan. Orang terkutuk tidak. Yesus itu dijadikan terkutuk. Bedakan ya. Dikriminalisasi kalau bahasa-bahasa sekarang ya. Jadi Ripa itu jangan kau tafsirkan begitu saja. Sekarang kalau kalian lihat surah 61 ayat 6 itu, sudah jelas dikatakan di Taurat mana terdapat itu ada nama Ahmad? Takkan ada. Kau tanya Musa, bangkit Musa yang punya kitab Taurat. Kau cari juga di Injil manapun, tidak terdapat yang namanya Nabi Isa mengatakan bahwa di kitab Taurat dekat dirinya adalah Ahmad, dia adalah Muhammad. Dan nama kecilnya bukan Ahmad. Nama besarnya juga bukan Muhammad. Tolong kalian perhatikan itu. Kalian kan sukanya menambah-nambahi, mengurang-urangi. Kalau kami nggak mau. Kecuali ada Allah mengatakan namamu tidak disebut lagi Ahmad, melainkan Muhammad. Ya, kami tunduk. Oke. Sekarang, kalau kalian tetap mengatakan, wah, Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang sesungguhnya Nabi, misalnya begitu ya kawan-kawan, maka kalian harus juga merujuk kawan. Kalau kita bicara dengan kenapa agama Ibrahim tidak kalian ikuti? Tidak disuruh ikuti agama Ibrahim, malah buat agama yang baru. Kan begitu. Sudah jelas bilang ikutlah agama Ibrahim. Ikutlah milah Ibrahim, ajaran Ibrahim. Dibuat ajaran baru. Gimana sih? Kalian suka kali menentang Tuhan kalian. Ya. Yang berikutnya, saya tidak percaya bahwa Nabi Muhammad, seperti kata si Ripa, harus si Tata harus menerima wahyu. Enggak langsung dari Allah. Mana ada Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah? Yang benar adalah Jibril menerima wahyu dari Allah, baru disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu harus kalian pahami. Jangan kalian bilang Nabi Muhammad mendengar suara Allah gini langsung enggak ada itu ya. Enggak ada. Fakta sejarah pun tidak ada. Dan ya begitu yang mau saya sampaikan. Kemudian yang terakhir bahwa ketika kalian mengatakan Muhammad itu adalah seorang nabi, kau cari di Al-Quran 2 kalimat syahadat seperti yang kau ucapkan. Saya belum temukan. Kalau nabi yang sesungguhnya nabi, tertulis nama kalimat itu di dalam kitab suci. Tapi saya sudah cari 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu apalagi aku kurang paham ya. Nanti kalian bilang udah bersyahadat aku. Nah, itu saya cari persis seperti itu, nggak ditemukan. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Silakan catatan atau Bunda. Oke. Pertama saya akan menjelaskan tentang Bu Uti dan yang datang di goa-goa. Ingat ya, para nabi yang lain juga seperti Elia mendengar firman Tuhan dari goa. Tidak masalah. Dan Nabi Muhammad menerima itu cuma 5 ayat. Yang lainnya bukan di situ sudah. Ya. Terus Jibril tidak nampak. Nah,
kekurangan Kristen itu karena memang mereka tidak punya definisi, tidak punya, karena Yesus itu stigma menyampaikan akhlak, tauhid gitu ya. Tapi dia juga menerima wahyu. Coba bagaimana dia menerima wahyu? Dia mengatakan Tuhan Bapakku yang di surga. Yesus sendiri manusia di bumi. Bagaimana dia menerima wahyu? Apa yang ku sampaikan sesuai dengan apa yang ku dengar katanya. Dengar dari mana? Dari langit teriak Tuhan gitu. Ada pada dirinya gimana? Semua para nabi itu menerima wahyu. Tentu saja kalau dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana caranya. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fa uhiya ilaihi. Jadi para nabi itu menerima wahyu dengan 3 cara. Ada dengan melalui Jibril, terus melalui ilham, baik itu mimpi, ya. Nah, kalau Nabi Muhammad dengan Yesus sama sebenarnya, hanya tidak dijelaskan dalam Bible. Ya, sama dengan melalui Jibril, makanya dalam Islam fa'ayyadnahu biruhil qudus. Nah, jadi sama. Ketika Yesus mengatakan apa yang kusampaikan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Apa yang kusampaikan sesuai dengan apa yang kudengar. Kalau dengar dari mana? Kalau bukan dari malaikat. Ya, sebagaimana kalau Allah mengutus mau bicara dengan manusia, pasti pakai malaikat. Nah, terus masalah Ibrahim Hanif. Maksudnya, millat Ibrahim itu apa yang Hanif di situ? Apa? Tauhid, terus diantaranya hitam, terus kebersihan. Bukan semuanya kita mengikuti Ibrahim, enggak. Ajaran inti. Tauhid itu semua para nabi walaupun Yesus tauhid. Ya, sebagaimana Musa. Nah, terus lagi cara tentang syahadat. Syahadat itu maknanya ikrar pengakuan. Kalau orang mau masuk Islam, maka dia harus ikrar pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusannya Allah. Nah, kalau dalam Al-Qur'an ini banyak tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau Muhammad masuk Kristen, coba. Pasti disuruh Yesus sendiri hidup yang kekal apa? Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. La ilaha illallah. Dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Berarti syahadat juga itu. Jadi kalau orang mau selamat hidup yang kekal menurut Yesus harus beriman kepada Allah sebagai Tuhan satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai utusan. Tidak ada hidup yang kekal itu mentuhankan manusia Yesus. Gitu ya. Oke, lanjut. Kan aku bilang ya, karena aku lagi nggak enak badan, makanya aku cuma minta bacakan data ayat aja. Oke deh, bacakan ini dulu, bacakan ini dulu. Ya, Oke. Kan ini tadi udah aku baca, biar aku aja bang, nggak apa-apa, biar aku aja. Yohanes 8:44 ini, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi kalian yang menyembah iblis itu kalian hanya mengikuti keinginan bapak kalian. Si bapak ini yang memerintahkan kalian ikuti. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, pembunuh dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sudahlah bohong dia dari dirinya sendiri. Sebab itu ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Mari kita lihat tentang dusta. Bentar. Nah. Ini bukan lagi, sorry mana ya. Oh ini tentang dusta. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Siapakah yang mengatakan dustaku gitu ya. Kemudian apalagi siapapun Bapa, ingat siapa yang mengaku Bapa, bukan Nabi Muhammad ya. Ya, ini dia. Sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai Bapa. Karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi Bapamu. Padahal kata Yesus, jangan kau panggil Bapa di bumi ini, karena Bapamu cuma satu. Kata Yesus lagi, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Kata diri, bukan berkehendak, mengikuti kehendak Bapa atau Tuhan. Tetapi di 1 Korintus pasal ke-7 nomor 40, tetapi menurut pendapatku ia lebih berbahagia Allah. Waduh, punya roh Allah kayak Yesus nih, punya roh Allah di dalam dirinya. Iya, tapi Rifa karena nggak bicara, jadi itu jangan ayat timernya jangan dimatiin ya. Aku baca ayat. Ya baca ayat, kalau kamu baca 10 menit ya tetap 10 menit karena aku ya tetap aja. Tinggal Karena kamu 24 nggak bicara. lagi yang dipotong, tinggal 24 lagi. Lanjut.
Di dalam Berapa Matius waktunya, pasal berapa lama, ke-7 Dion? nomor 18 itu tertulis yang tidak baik itu. Ya, Bu Uti, oke. sabar aja Ya. Bu Uti. Kita kan melihat waktu juga. Slow. Kalau lewat nanti ku kasih tahu. Ya, saya mau jawab Rifa ya. Saya akan membuktikan bahwa Ya. Rifa hanyalah penyeleweng gitu kan. Di dalam Yohanes 8 ayat 44 Rifa, saya ingatkan di mana itu dikatakan, kamu mengatakan iblislah yang menjadi bapamu, kenapa bisa-bisanya kamu larikan kepada Rasul Paulus? Karena Yesus mengatakan begini ya, di dalam ayat 4, aku datang bukan atas kehendaknya, lalu dia mengatakan dalam kesetaraannya sebagai Allah Bapa, Tuhan yang dia kasihi. Ngapain kamu untuk orang-orang Farisi yang tidak menerima dia sebagai anak Allah? Ini maksudnya justru Rasul Paulus itu menerima comot-comot, kamu seleweng-seleweng, kamu tepu-tepu ya. Karena apa? Karena Rasul Paulus maksudkan itu pendidik itu adalah kamu ngapain kepada siapa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Lalu dia mengatakan bahwa melainkan dengan wahyu. Nah, sekarang wahyunya adalah dengan Jibril, sembunyi-sembunyi. Kalau ingin diberitakan, tampakkanlah dirimu. Minimal ada orang pernah melihat ada Jibril itu ada ya. Ini adalah syarat ketentuan untuk menyatakan bahwa Rasul ini adalah Rasul yang benar. Di luar itu dia berbicara atas dirinya. Ya Allah melaknatinya. Telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Isa Al-Masih ya. Karena Isa sendiri mengatakan Tuhan mengisyaratkan bahwa Isa itu dia itu beralah Tritunggal. Bahkan kalian menyebutnya Isa Al-Masih. Isa anak Allah ya. Jadi Ya, saya berterima kasih kepada si pembunuh ya. Saya bertanya kepada saudara-saudara orang itu di surah 7. Kalian baca mulai ayat 14. Yang membunuh siapa? Allah katanya. Terima kasih Rifa bahwa sejak semula yang mencabut nyawa manusia itu Allah. Itu dari kawan-kawan kau yang bilang, bukan aku. Kau pun bilang itu kemarin pernah aku dengar yang sejak semula pembunuh. Ya itulah berarti. Kau yang bilangnya bukan aku. Terima kasih. Kemudian kau bilang bahwa Nabi kalian begini begono, tidak ada guna. Hanya tertulis nubuatan Nabi Muhammad di surah 61 ayat 6. Carikan di kitab Injil, Yesus mengatakan Ahmad. Bukan Muhammad, Ahmad. Kalau kemudian dia berubah nama, silakan. Tapi terakhir loh, Isa tidak pernah mengatakan Ahmad Nabi terakhir. Dan jangan buka kurung, tutup kurung, kalian jadikan Ahmad jadi Muhammad. Itu saja kalian bilang, selesai debat kita. Kalau kami Rasul Paulus bertemu dengan Yesus, kisah para Rasul 9, Petrus diangkat jadi muridnya. Kalau kau tidak terima Paulus, nggak masalah, itu urusanmu. Tapi kami Petrus ada 12 murid lagi. Sekarang aku tidak akan menjawab apapun sebelum kau bisa membuktikan dari Taurat ada nama Ahmad dan dari Injil ada nama Ahmad. Panjang lebar pun kita bicara, nggak ada guna. Hanya asumsi omong kosong kawan yang kau buat dongeng-dongeng. Bagi kami itu dongeng-dongeng, nggak ada guna. Ya, sampai kiamat pun kau bertemu jita kau. Sama Musa juga begitu. Mana ada Ahmad? Oh Muhammadim, ya Muhammadim bukan Ahmad. Ngarang kau katanya Ahmad. Karena hanya satu-satu ayat 61 ayat 6 itulah yang bisa dijadikan dasar untuk mengatakan Muhammad itu adalah oh dia panjang-panjang lebar gini tidak ada Tuhan. Ya, nanti kan satu-satu ini nanti. Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, segalanya dari Allah kembali kepada Allah. Saya juga aja dari Allah kembali kepada Allah kalau mati. Ya, jadi tidak usah pakai ayat itu, but itu tidak paham Bible. Oke, terus anak Allah cuma gara-gara anak Allah dituhankan. Israel disebut anak Allah, orang yang bawa kedamaian disebut anak Allah. Ya, barang siapa yang bimbing roh Allah, maka disebut anak Allah. Kalau Yesus anak Allah, kenapa? Uang anak Allah itu kalau sekarang hamba, yang karena umat pilihan. Karena disebut umat pilihan. Oke, terus Rasulullah. Sebelum beliau lahir pun, pendeta Bahiro itu sudah mengakui dia. Karena sifat-sifatnya, mereka mengenal sifatnya Rasulullah, dia akan dibunuh nanti. Saya tahu ini seorang nabi. Termasuk Warokoh dengan Siti Khadijah. Tahu kalau dia seorang nabi. Maka yang tahu tentang nubuat itu ahli kitab. Contohnya, Salman. Ya, Ibnu Salam. Ibnu Salam itu ditanya oleh Rasulullah. Kamu benar mengetahui bahwa saya ada di kitab kamu? Iya. Makanya Rabi Ibnu Salam itu masuk Islam. Terus ada juga falam mamat abi fatatu akhirat Yasar ayahnya. Lalu ada sebagian hijrah ke Madinah wa sultanuhu bisyam. Kekuasaannya meluas ke Syam. Jadi orang Yahudi banyak yang mengakui Nabi Muhammad.
Nah, kalau cuma apakah ada Ahmad di kitab? Padahal dia mengatakan, aku utusan. Lagi, Tante Uti. Baik, poin aku mau ku pertegas. Yang pertama, aku mengikuti kata Yesus karena nabi palsu itu adalah iblis, ya. Iblis bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, di mana dia menyampaikan sesuatu yang tidak datang dari Tuhan, tapi berdasarkan pernyataannya sendiri. Contoh, bahkan dia berani-berani membatalkan hukum Tuhan yang tidak dibatalkan oleh Tuhannya, teman-teman kita. Kata teman-teman kita, Tuhannya tidak meniadakan hukum Taurat, tapi hanya menggenapi. Tapi berani-beraninya nih orang membatalkan hukum Taurat gitu. Jadi ini lagi tadi ya, kata Yesus, jangan kau panggil Bapa di bumi ini karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Ada yang ngaku Bapa ini. Ingatkan ini teman-teman Kristen. Siapa ini? Iblis lah yang menjadi bapakmu. Kita lihat di Lukas pasal 21 ayat ke-8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Akulah dia, ini selalu dikatakan akulah Yesus, yang mana roh Yesus, roh Allah di dalam diri Yesus. Ternyata ada yang mengaku bahwa di dalam dirinya ada roh Allah. 1 Korintus pasal 7 nomor 40. Tetapi menurut pendapatku, nah pendapat dia nih, bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Kayak Yesus dong. Kemudian masalah dusta tadi sudah aku bacakan pula. Kata Tuhan di dalam Ulangan 18:18, berarti itu nabi asli. Tapi kalau matinya aneh, itu dipenggal Raja Nero, berarti dia penipu. 2 Korintus pasal 11 nomor 17 ayat 18. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Dia tidak mengatakan firman Tuhan, coy, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah karena banyak orang bermegah secara duniawi. Aku mau kata Yesus kembali di satu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Nabi Muhammad tidak berasal dari kalangan kalian Bani Israel, tapi ternyata dia bukan dari kita, bukan sungguh-sungguh termasuk pada kita. Siapa itu yang dari kalangan Bani Israel ngaku-ngaku yang bertemu Yesus, ya? Di dalam 2 Tesalonika kata Bang Rudi mengatakan Tuhan kami menyesatkan. Bukan cuma Tuhan kami saja lah mendatangkan kesesatan. Tidak ada kita tema bukan itu Tuhan loh. Menyebabkan mereka percaya. Admin harus bisa mengingatkan. Tema tentang Nabi bukan ke Tuhan. Terima kasih. Silakan ya. Jadi saya mau terangkan kepada Rifa, maaf berhentilah Rifa mencomot-comot ayat ya. Yesus Rasul Paulus mengatakan sebagai Bapa itu sebagai pendidik, ya kan, bukan sebagai pembuat ketetapan seperti kitabmu. Nabi Muhammad dan Allah, dia itu pembuat ketetapan. Bisa bayangkan ya, dia mengatakan ya di dalam nih ya, aku bacakan. Tolong dihentikan dulu sebentar ya. Al-Ahzab 36, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Allah dan Rasul pembuat ketetapan. Taruhlah ketetapan itu adalah 10 perintah Allah, hukum Taurat. Muhammadlah yang menetapkannya. Dia dengan Allahnya setara. Tidak sama seperti dengan di tempat kami Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, ikutilah teladanku sama seperti ya, tidak satu iota pun ya akan tapi untuk menggenapinya ya. Kata menggenapi juga diseleweng oleh Rifa. Kenapa? Kata menggenapi itu di dalam Matius kamu boleh baca. Arti menggenapi ditulis begitu banyak oleh Rasul Matius. Arti menggenapi itu adalah memenuhi nubuat-nubuat yang menulis tentang penebusan kepada dirinya. Dia datang untuk memenuhi hukum Taurat, dan tanpa penumpahan darah tidak ada penampunan. Inilah penyeleweng Rifa yang mengatakan menggenapi dicocok-cocokkan dengan kemauannya sendiri. Yesus itu datang bahkan mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang ya. Jadi ayat-ayat kamu menyalah-nyalakan Rasul Paulus, enggak kena. Rasul Paulus itu beda bagai bumi dengan langit, karena salah satu
satu, syarat untuk dikatakan itu bukan nabi palsu, dia harus memiliki tanda, ya. Rasul Paulus memiliki tanda, rasul-rasul yang lain memiliki tanda. Tanda ilahi yang berasal daripada Tuhan, yang merupakan pengesahan yang sah bahwa dia betul berasal daripada Tuhan. Nabi Anda tidak mempunyainya. Bahkan dia mengatakan, aku tidak punya itu, apa itu mujizat. Itu urusan Tuhanku. Aku pun sedang menunggu-nunggu, gitu kan, dia berkata begitu. Ini adalah satu hal yang sangat krusial. Ketika orang diutus untuk masuk ke ladang perang, dia dilengkapi dengan seluruh. Ya, waktunya kurang. Ya. Oke. Saya tertarik hanya ucapan Ripa tadi ya, matinya tidak wajar. Dia kira mati Nabi Muhammad itu wajar. Aduh, iya, saya belum jawab itu ya. Oke. Sampai kiamat pun kita berdiskusi, tetap mereka tidak bisa menunjukkan dari Taurat itu Ahmad, dari Injil itu Ahmad. Ya. Dan tadi dia bilang dia akan ada dari Arab, dari Syam. Mau dari tempat kelahiran Nabi Muhammad pun kau bilang itu, tetap bukan Ahmad. Kalian, kalau kami sudah Rasul Paulus bertemu dengan Yesus Kristus, kisah para rasul 9. Kalian silakan cari dari Taurat sama dari Injil, karena Nabi Isa kan berbicara itu. Dan dia bilang, aku datang membenarkan kitab Taurat, di mana di dalam Taurat itu sudah ada nama Ahmad. Carikan, saya akan bersyahadat malam ini juga. Detik ini, pakai ya. Saya tidak menjawab apapun. Ibu Uti kalau mau lanjutkan Ya, sisa saya waktu lanjutkan ya untuk Pak Tata. Pak Tata mengatakan, iya, enggak, ini belum dia waktu. Ya, Pak Tata mengatakan bahwa kami, Rasul Petrus mengatakan, ya tidak ada, katakan tadi saya ingat adalah Elia juga dipanggil di goa. Maaf, Elia itu justru konteksnya dia sedang melakukan diri daripada Tuhan, justru dia sedang dirasuk setan, ya kan, makanya dia lari ke goa-goa. Tepat seperti apa yang terjadi. Goa itu tempat penyimpanan setan. Makanya Elohim mengatakan, hei Elia, kamu lagi ngapain? Karena dia sedang melawan perintah Tuhan dan lagi ngambek sama Tuhan, lagi dikuasai setan-setan gitu ya. Lalu apalagi ya, Waraka bin Nawfal menyaksikan, oh maaf, Waraka bin Nawfal itu dia adalah penulis kitab Injil. Tetapi kitab Injil yang mana? Ya tentu saja Injil yang lain yang diberitakan dari kitab kami ya, karena Alkitab kami telah menginspirasi dari Nabi Muhammad. Karena apa? Karena dia mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan bumi ini, langit ini ada 7 lapis, dan inilah pengajaran dari Waraka bin Nawfal yang bilang langit bertujuh-tujuh gitu. Nah, lagi pula yang namanya Al-Masih itu artinya anak Allah. Anak Allah itu bukan lahir dari sperma. Di kitab Anda sendiri mengatakan anak Allah itu bukan dari sperma. Lalu Anda mengatakan dia akan lahir dari Maria. Ya tentu saja dia lahir dari perempuan. Karena dikatakan firman itu menjadi manusia. Kalau dia nggak lahir dari perempuan, dia bukan menjadi manusia. Dia menjadi manusia jadi-jadian gitu loh. Apalagi nih, apalagi ya. Satu lagi kriteria seorang nabi palsu adalah dari buahnya lah kamu mengenal mereka ya. Dan saya mau bilang Nabi Muhammad tidak mengikuti. Habis. Mantap Uti, lanjut. Oke, saya jelaskan ya. Pertama, kata Buti, lihat suaranya Muhammad. Kecil Pak Tata, kecil. Udah lah, diam dulu. Kecil, nggak kedengeran. Enggak, ya kupingnya. Buti. Jadi gini ya. Barang siapa yang durhaka kepada Muhammad, durhaka kepada Allah. Nah, iya kan penyampai firman. Bisa nggak ketika Yesus mengatakan, apa yang segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Terus kamu dustakan Yesus itu. Enggak, kamu sudah menyampai firman, saya beriman kepada Allah. Ya enggak bisa. Kamu durhaka kepada Yesus sebagai penyampai firman, berdurhaka kepada Allah. Makanya dalam Islam juga durhaka kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, ya durhaka kepada Allah. Apa bedanya dengan Yesus? Oke? Terus, nubuat dengan darah, terus melayani, menyerahkan nyawa. Sejak kapan? Ingat Buti, ajaran Israel itu tidak ada tumbal. Tumbal itu ajaran iblis. Coba gunung-gunung mau meledak, minta apa? Darah manusia, kepala, tumbal itu. Orang mau kaya, korban itu dengan manusia. Terus menyerahkan nyawanya gimana? Uang dia melarikan diri. Bahkan ketika dia mengatakan, kenapa kalian ingin membunuhku? Siapa bapakmu? Abraham. Bukan, iblis bapakmu. Karena kalian ingin membunuhku. Jadi apa? Dia mau dibunuh karena ditolak. Beginilah seorang nabi. Diterima di mana-mana. Kecuali tempat tinggalnya. Jadi dia itu mau dibunuh. Semua para nabi Zakaria dibunuh. Kenapa alasannya? Karena mereka menolak ajarannya.
Dia tidak mau beriman kepada Yesus sebagai utusan. Ditolak. Bukan hanya Yesus yang mau dibunuh itu. Semua para nabi itu ditolak. Bahkan ada yang dibunuh. Tiba-tiba ada yang mengklaim setelah tidak ada ajaran tumbal. Dia mati untuk menebus dosa. Gitu. Di mana? Emangnya Yesus pernah mengajarkan ajaran pagan? Ya, dengan darah manusia. Ajaran seperti itu gak ada. Saya berasal dari Tuhan. Walaupun saya itu lahir dari ibu saya, ya tetap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kembali kepada Allah. Apa bedanya saya dengan Yesus? Ayo. Bedanya cuma dia penyampai firman. Saya tidak. Gitu. Terus masalah nubuat ya. Orang-orang Israel zaman dulu di Yasrib beriman kepada Nabi Muhammad. Nah sekarang kalau memang mana di kitab Taurat bahwa Nabi Muhammad kan katanya Nabi ada nubuat di perjanjian lama. Ada nggak nubuat bahwa Yesus itu Nabi? Kok tiba-tiba dalam Markus 6:4 beginilah seorang Nabi diterima di mana-mana. Emangnya ada nubuat di Tuhan kan? Ya, jadi seperti itu ya. Injil lain. Oke. Habis. Oke, lagi share screen lagi. Mari kita share screen. Au. Mana ya? Share screen. Aku suka share screen. Mana? Pula Bang Rudi nanti. Diulang-ulang capek pula dia dengan Tuhannya menyesatkan rupanya. Ini kata Bang Rudi, coba carikan kata Ahmad di dalam Al-Quran. Dia lupa kalau Tuhannya salah. Kata Tuhannya, seorang darah itu akan diberi nama Immanuel. Malaikat ngasih nama Yesua loh. Gak ada satupun orang yang memanggil Yesus Immanuel loh. Lucu kadang-kadang kawan kita ini. Apalagi ya. 1 Korintus pasal ke-7 nomor 25 sampai 26. Kata Bu Uti, Paulus mengajarkan orang di luar Yahudi, sementara Petrus mengajarkan orang Yahudi yang bersunat. Dialah yang mengatakan sunat gak penting, padahal sunat adalah perjanjian kekal antara Ibrahim dan keturunannya. 1 Korintus 1:7-25 bukti sampai 26. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah Tuhan. Nah, ditambah-tambah ini dapat dipercaya, ngeklaim dia loh. Nah, kemudian lagi ya, ini katanya tidak menetapkan. Matius lagi. Pada hari terakhir banyak akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu dan mengusir setan demi namamu? Tante Uti bilang, Nabi itu sudah tanda. Bukankah yang diusir Yesus ini adalah orang-orang yang bermukjizat dan bernubuat juga yang memberikan tanda-tanda mengusir setan? Tante Uti, sembahlah setan, Tante Uti. Kalau kita bicara tentang Paulus, apa sebenarnya kesalahan Paulus terbesar? Itu menghilangkan hukum Taurat di dalam Efesus pasal 5 ayat 12. Itu coba carikan siapa yang memanggil Yesus Immanuel. Ibrani pasal 9 katanya, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penuhan darah tidak ada pengampunan. Kata Yesus waktu dia mengampuni para perempuan pesundal itu, Maria Magdalena, dosamu telah diampuni karena engkau telah berbuat kasih, katanya. Padahal darahnya belum tertumpah waktu itu. Paulus dengan Yesus ini bertolak belakang terus. Di Ibrani tertulis, dan hampir semua disucikan dengan darah, katanya. Padahal kata Yesus, sebab aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Ini belum mati loh Yesus, loh udah diampuni dosa perempuan ini. Mana katanya segala sesuatu dengan darah. Nah, tengok di Imamat pasal 18:21 kata Ustaz Tata tadi kan, janganlah mengorbankan anak kalian, itu itu ajaran pagan. Ya, Tuhan aja melarang loh kalian mengorbankan anak kalian, masa dia mengorbankan anaknya? Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok. Dia marah loh, anak kalian aja kalian serahkan marah, dia apalagi dia menyerahkan anaknya, betul aja lah. Nah, bahkan di dalam Yeremia pasal 32-35, Tuhan itu tidak suka penumpahan darah, tak terpikirkan di dalam hatinya. Mereka mendirikan bukit kepada Molok sebagai kurban dalam api, sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka. Dan ini poinnya, sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, tiba-tiba di zaman Herodes dia sembahkan anaknya untuk dirinya sendiri. Apa berubah? Habis. Ya, lanjut. Nggak selesai ajaran tumbal. Ayo Bu Uti. Buti, mulai. Halo Bu Uti. Jangan nangis, Bu Uti. Gitu aja nangis. Kita masih dalam topik yang sama ya, masih Iya. tetap yang sama, enggak kapok-kapok juga kan, enggak kapok-kapok gitu. Udah dibilang kalau ngambil ayat orang baca konteksnya, ya ilallah minta ampun, mengikuti perintah dari tempatmu ya, tempatmu mengatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan ya. Hanya sebagai nabi supaya kitab kalian itu terbukti benar. Tetapi maaf, kitab kalian itu tidak terbukti benar dan itu
bukan dari wahyu Allah. Karena apa? Karena Yesus memang Tuhan atau Yesus itu bukan Tuhan berdasarkan dalil yang salah juga. Karena Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus nggak pernah ngomong kayak gitu. Itu perkataan dari Nabi Musa. Lalu tadi Pak Tahta mengatakan ya bahwa di dalam Ulangan 6 mana itu nubuatnya, Ulangan 18 mana Musa menubuatkan, justru di Ulangan 18 ayat 16 yang dicomot-comot oleh Rifa. Ini kan dia nggak tahu, dialamatkan kepada Nabi, dialamatkan kepada Paulus. Padahal ini kan justru dialamatkan kepada Tuhan Yesus. Yesus itu seperti yang kamu minta dahulu di perkumpulan raja di Gunung Horeb. Ya, dengan berkata tidak mau api yang besar ini, tidak mau aku melihatnya, kepada Nabi Musa supaya kalau Elohim itu menampakkan diri jangan membuat mereka mati. Baca itu di Keluaran 20. Jadi Yesus itu dikatakan ya, Elohim mengatakan apa yang kamu minta itu adalah baik, seorang nabi akan kubangkitkan bagimu. Konteksnya apa? Ada. Oleh sebab itu Yesus itulah dia. Makanya Yesus mengatakan ya, Musa telah menulis tentang aku. Nabi yang mana? Nabi yang konteksnya adalah Elohim yang menampakkan diri tanpa membuat mereka mati. Karena Musa tetap mengatakan dia tetap akan datang, tetapi dalam wujud seorang nabi. Nah, inilah dia Yesus ya. Jangan kamu sama-samakan dan kamu bilang seorang nabi yang tidak melaksanakan tepat yang seperti kuperintahkan lain mantunya. Ya, jangan membunuh apapun alasannya, tetapi di tempat kamu membunuh boleh asal jangan dengan cara licik. Asal dengan cara baik, asal dengan cara benar. Lah itu kan tepat seperti yang tidak disuruh gitu loh. Justru itu pekena kepada Nabi Anda. Itu mentumbal. Loh, kamu baca dulu di Quranmu, Allah yang menyuruhkan Ibrahim untuk menumbalkan anaknya. Kan itu disuruh. Kok kamu bilang pula Kristen ya? Kemudian sampai sekarang kalian menumbalkan hewan. Kami nggak ada lagi menumbalkan hewan. Sebentar lagi lo tumbal, banyak itu tumbal. Iya, siapa yang darah-darah setiap tahun? Kalian yang punya darah. Ya. Kemudian kalau kamu bilang Taurat Ahmad tidak tapat di Injil Ahmad, bukan dia itu. Buka surah 61 ayat 6, akan datang nabi yang setelah aku bernama Ahmad, itu tertulis di Taurat. Dan Isa mengatakan itu di Injil. Sebelum itu kau dapat mau cerita apapun, kau cerita dongeng semua kau ceritakan dari tadi itu, ulasanmu ulasan kosong, nol, tidak ada isinya. Ya. Kemudian kalau kau bilang lagi itu firman dari Tuhan, Bung, kau baca surah 6 ayat 74. Lu nafsir melawan Tuhannya, artinya apa? Aduh, sudahlah. Aku berhenti bicara, lanjut kamu Uti, karena mereka tidak bisa menemukan Ahmad. Ahmad. Mengatakan durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul, durhaka kepada Allah. Nah, ini dia. Allah dan Rasul menetapkan suatu ketetapan. Ini tidak boleh terjadi untuk Rasul yang benar. Karena Rasul yang benar di tempat kami, mereka pelaksana ketetapan. Rasul yang benar mereka melaksanakan ketetapan. Bukan dia bersama Tuhannya membuat ketetapan. Lalu kata Pak Tahta bahwa durhaka kepada Rasul, durhaka kepada Allah. Nah, ini perkataan oleh Yesus disebutkan juga. Barang siapa melihat aku telah melihat Allah. Ya, telah percaya pada firmanku, percaya pada firman Bapa. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Perkataan seperti ini banyak sekali diucapkan oleh Nabi Muhammad. Dia mensejajarkan dirinya dengan Allahnya karena dia pembuat ketetapan. Lalu dia mengatakan kalian tidak beriman kalau tidak mengasihi aku lebih dari semua. Lalu durhaka kepada aku, durhaka kepada Allah, taat kepada aku, taat kepada Allah. Lah memangnya Allahnya itu adalah dirinya. Karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Allah itu adalah diam di dalam diriku. Yesus pantas melakukan atau berkata seperti ini karena dia adalah Bapa, dia dan Bapa itu adalah satu ya. Lalu ajaran yang mengajarkan tumbal-tumbal itu ya Bapak sendiri. Setiap tahun di tempat Bapak itu ada tumbal-tumbal darah. Kalian tidak mengerti apa maknanya itu. Yang kalian katakan tumbal-tumbal darah itu adalah Ishak. Jadi dengan dalil yang salah melakukan hal ritual berulang-ulang bertahun-tahun. Apa itu maksudnya? Jangan Jadi ini ya pertama. Jadi Al-Masih dalam Al-Quran ini mutata anak Allah maksudnya. Mau anak Allah. Salomo disebut anak Allah. Kenapa? Mau Tuhan kan juga kamu. Karena dia anak Allah. Oke, terus. Lakot kafarun yang mengatakan Tuhan 3 itu kafir. Nah iya kamu Buti. Coba kamu saya nanya. Allah itu Tuhan apa enggak? Iya. Yesus? Iya. Roh Kudus? Iya. Ya sudah. Kalau saya nanya ke Yesus Tuhan yang benar ada berapa? Hai Israel Tuhan kita Tuhan Allah itu Esa. Cukup udah. Titik.
Tidak ada Yesus Tuhan, Roh Kudus, Bapa, Anak. Itu ya banyak. Seperti Ibu Uti ini ditanya, Yesus Tuhan? Iya. Bapa, Tuhan? Iya. Roh Kudus? Iya. Nah, apa bedanya kamu dengan pagan Quraisy itu? Yang dulu sebelum Islam datang. Menyembah Lata, Ujamanat. Kenapa kamu sembah berhala itu? Ya karena anak Allah. Ya, maka kamu harus tahu sejarah. Terus, seorang nabi akan kubangkitkan. Seperti kamu. Seperti Musa. Emangnya Yesus itu lahir dari ayah? Kalau Musa dari ayah dan ibu. Dia bisa menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Nabi Muhammad bisa menyelamatkan Quraisy. Ya, orang Quraisy dari penyembah berhala, selamat mereka. Yesus, dia tidak menikah, Musa menikah. Yesus tidak dimati di salib katanya. Ya. Terus Yesus tidak beristri, Musa beristri. Beda. Kenapa kok kamu kaitkan dengan nubuat itu 18 itu ke Yesus? Wong semuanya tidak sama. Oke. Allah menampakkan diri. Di mana orang Israel menampakkan diri seperti dewa-dewa. Lahir dari manusia, lalu dia nanti jadi dewa. Dewa Krishna itu. Wisnu itu menjelma jadi Dewa Krishna. Ya, apakah seperti itu Yesus? Hah? Ajaran mana? Kalau ajaran Samawi itu, tahu nggak Samawi itu apa? Dari langit. Dari Tuhan itu nggak harus turun. Langsung memakai Yesus, memakai Musa, memakai Nabi Muhammad, menerima wahyu. Disampaikan wahyu itu. Bukan turun sendiri seperti dewa-dewa itu. Kalau kamu nanya ke Yesus, Yesus, apakah Tuhanmu itu bisa menjelma jadi manusia? Enggak. Tuhanku, kamu tidak bisa melihatnya. Mendengar suaranya pun tidak bisa. Itu Tuhannya Yesus. Bukan seperti kamu, dewa yang turun jadi manusia. Enggak ada itu ya. Itu ajaran pagan. Terus, Ibrahim mau menyembelih Ismail. Ingat, Bang Rudi. Kamu coba judulnya di Perjanjian Lama. Apa judulnya? Ketika ibu perintahkan dia untuk menyembelih anaknya. Kira-kira patuh enggak dia? Ternyata patuh beneran, dihentikan. Memang itu tujuannya ujian. Orang Israel juga tahu bahwa penyembelihan anaknya itu, kalau di kitab mereka kan Ishak. Judulnya apa? Ketika Ibrahim diuji, bukan benar-beneran mau disembelih, diuji. Ya, terus Azar itu karena di situ ayahnya penyembelih. Makanya baca kitab share screen lagi. Share screen. Kalau diskusi itu gini, bawa data. Tante Uti, yang sabar ya Tante Uti. Yeremia pasal ke-32, 35. Bang Rudi, yang dimaksud dengan tumbal itu, tumbal manusia. Baca di sini. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Beninom untuk mempersembahkan anak-anak laki-laki dan anak perempuannya. Tuhan Anda mempersembahkan anak laki-lakinya, Bang, sebagai korban dalam api, sekalipun aku tidak pernah memerintahkan kepada mereka tunggalnya dibunuh, anak tunggalnya. Kata Tuhan dan Israel, yakni hal itu melakukan kejijikan. Ini terdahulu. Nah, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Kata Ulangan pasal 4 nomor 2. Tapi Paulus katanya di Efesus pasal 2:15, bukan mengurangi, membatalkan, coy. Membatalkan. Nah, kalian nggak ada lagi pakai hukum Taurat itu. Aduh, hidungku. Nah, ini tadi ya tentang Ulangan itu ya. Artinya ini bertentangan dengan ajaran nabi-nabi. Tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Diangkatnya pula Yesus menjadi Tuhan. Atas pengakuan dia katanya Allah yang menjadikan Tuhan. Padahal mereka aja yang nulis ini. Nggak tahu siapa ini penulis Kisah Para Rasul. Si Lukas kan dokternya Paulus, bekawannya mereka. Nah, 2 Samuel pasal 12 nomor 15-23. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas. Bang, ini katanya Nabi, kata Tante Uti, menginginkan istri orang. Nabi loh Daud ini di kitab kalian di dalam Kisah Para Rasul. Dia mencuri istri orang loh. Tuhan mana Israel aja suka kok mengambil seorang Nabi yang mengampas istri orang lain sampai menghasilkan anak yang bernama Salomo kok. Jadi Tante Uti ketabok. Bilang Nabi menginginkan menantunya lah, itu istri orang diinginkan sama Daud. Daud adalah Nabi loh. Kalau nggak ada Daud berselingkuh dengan Batseba, nggak punya kalian Tuhan, karena sisilahnya sampai ke Daud. Hukum Taurat ada-ada aja lah Paulus ini pula. Masa Tuhan menurunkan hukum Taurat, Tuhan turunkan hukum tapi tidak ada yang mampu melakukan. Ngapain Tuhan turunkan coba? Karena ini bertentangan dengan ayat dalam kitab Mazmur pasal 119 nomor 29 sampai 30. Kata Daud, 3 menit. Belum. Kata Paulus, Ya, 3 menit itu orang saya lihat. tidak Apa ada jamnya sini? Desa cukup udah titik. Tidak ada Yesus Tuhan, Roh Kudus, Bapa, Anak. Itu ya banyak. Seperti Ibu Uti ini ditanya, Yesus Tuhan? Iya. Bapa Tuhan? Iya.
Roh Kudus? Iya. Nah, apa bedanya kamu dengan pagan Quraisy itu yang dulu sebelum Islam datang menyembah Lata, Uja, Manat? Kenapa kamu sembah berhala itu? Ya karena anak Allah. Ya, maka kamu harus tahu sejarah. Terus seorang nabi akan kubangkitkan seperti kamu, seperti Musa. Emangnya Yesus itu lahir dari ayah? Kalau Musa dari ayah dan ibu. Dia bisa menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Nabi Muhammad bisa menyelamatkan Quraisy. Ya, orang Quraisy dari penyembah berhala, selamat mereka. Yesus, dia tidak menikah, Musa menikah. Yesus tidak dia mati di salib katanya. Ya. Terus Yesus tidak beristri, Musa beristri. Beda. Kenapa kok kamu kaitkan dengan nubuat itu 18 itu ke Yesus? Wong semuanya tidak sama. Oke. Allah menampakkan diri. Di mana orang Israel menampakkan diri seperti dewa-dewa. Lahir dari manusia, lalu dia nanti jadi dewa. Dewa Krishna itu. Wisnu itu menjelma jadi dewa Krishna. Ya. Apakah seperti itu Yesus? Hah? Ajaran mana? Kalau ajaran samawi itu, tahu nggak samawi itu apa? Dari langit. Dari Tuhan itu nggak harus turun. Langsung memakai Yesus, memakai Musa, memakai Nabi Muhammad, menerima wahyu, disampaikan wahyu itu. Bukan turun sendiri seperti dewa-dewa itu. Kalau kamu nanya ke Yesus, Yesus, apakah Tuhanmu itu bisa menjelma jadi manusia? Enggak. Tuhanku, kamu tidak bisa melihatnya. Mendengar suaranya pun tidak bisa. Itu Tuhannya Yesus. Bukan seperti kamu, dewa yang turun jadi manusia. Enggak ada itu ya. Itu ajaran pagan. Terus, Ibrahim mau menyembelih Ismail. Ingat, Bang Rudi. Kamu coba judulnya di Perjanjian Lama. Apa judulnya? Ketika ibu perintahkan dia untuk menyembelih anaknya. Kira-kira patuh enggak dia? Ternyata patuh beneran, dihentikan. Memang itu tujuannya ujian. Orang Israel juga tahu bahwa penyembelihan anaknya itu, kalau di kitab mereka kan Ishak. Judulnya apa? Ketika Ibrahim diuji, bukan benar-beneran mau disembelih, diuji. Ya, terus Azar itu karena di situ ayahnya penyembelih. Makanya baca kitab share screen lagi. Share screen. Kalau diskusi itu gini, bawa data. Tante Uci, yang sabar ya Tante Uci. Yeremia pasal ke-32-35. Bang Rudi, yang dimaksud dengan tumbal itu, tumbal manusia. Baca di sini. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Beninom untuk mempersembahkan anak-anak laki-laki dan anak perempuannya. Tuhan Anda mempersembahkan anak laki-lakinya, Bang, sebagai korban dalam api, sekalipun aku tidak pernah memerintahkan kepada mereka tunggalnya dibunuh, anak tunggalnya. Kata Tuhan dan Israel, yakni hal itu melakukan kejijikan, ini terdahulu. Nah, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Kata Ulangan pasal 4 nomor 2. Tapi Paulus katanya di Efesus pasal 2:15, bukan mengurangi, membatalkan, coy. Membatalkan. Nah, kalian nggak ada lagi pakai hukum Taurat itu. Aduh hidungku. Nah, ini tadi ya tentang Ulangan itu ya. Artinya ini bertentangan dengan ajaran nabi-nabi. Tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Diangkatnya pula Yesus menjadi Tuhan. Atas pengakuan dia katanya Allah yang menjadikan Tuhan. Padahal mereka aja yang nulis ini. Nggak tahu siapa ini penulis Kisah Para Rasul. Si Lukas kan dokternya Paulus, bekawannya mereka. Nah, 2 Samuel pasal 12 nomor 15-23. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas. Bang, ini katanya nabi, kata Tante Uti, menginginkan istri orang. Nabi loh Daud ini di kitab kalian di dalam Kisah Para Rasul. Dia mencuri istri orang loh. Tuhan mana Israel aja suka kok mengambil seorang nabi yang mengampas istri orang lain sampai menghasilkan anak yang bernama Salomo kok. Jadi Tante Uti ketabok. Bilang nabi menginginkan menantunya lah, itu istri orang diinginkan sama Daud. Daud adalah nabi loh. Kalau nggak ada Daud berselingkuh dengan Batseba, nggak punya kalian Tuhan, karena sisilahnya sampai ke Daud. Hukum Taurat ada-ada aja lah Paulus ini pula. Masa Tuhan menurunkan hukum Taurat, Tuhan turunkan hukum tapi tidak ada yang mampu melakukan. Ngapain Tuhan turunkan coba? Karena ini bertentangan dengan ayat dalam kitab Mazmur pasal 119 nomor 29 sampai 30. Kata Daud, 3 menit. Belum. Kata Paulus, Ya, 3 menit itu orang saya lihat. tidak Apa ada jamnya sini? dibenarkan di hadapan
Allah Iya. oleh karena melakukan hukum Udah Taurat. bicara Kata lagi. Daud, Zion nih, Zion curang nih. Taurat itu kata Daud, Taurat itu karunia Dah loh. kebanyakan puyengnya. Nah, Seleweng. bahagianya Ada timer juga lu. Iya ini Itu ada bunyi tahuan loncengnya, nih. ada bunyi loncengnya. Ya Jadi Pak Rudi, saya dulu Pak Rudi. Ya, silakan Bu Uti. Libas habis gitu kan. Habis, Ya kan sikat. seperti yang saya bilang tadi, mereka itu mau menyamakan, misalkan karena kalau ternyata Isa itu atau Yesus itu adalah Tuhan, artinya mereka itu bukan dari wahyu Tuhan. Oleh sebab itu mereka berusaha setengah mati untuk menjatuh-jatuhkan Rasul Paulus. Saya Yahudi, bukan dari Taurat Musa, tetapi dari nenek moyang kamu. Nenek moyang kamu itu artinya apa? Ya itu cuma adat istiadat. Itu bukan masuk dalam Taurat. Kamu tahu nggak Taurat? Tidak ada di Taurat, di dalam kitab di Taurat itu yang bicara tentang sunat. Ya itu bukan Musa, bukan Taurat Musa. Dan yang harus diikuti oleh semua orang adalah Taurat Musa, bukan adat istiadat. Oleh sebab itu saya nanya, untungnya kalian sunat-sunat karena memperingati perjanjian Abraham dengan Elohim. Lalu di situ Anda mengatakan tadi ya, serta kita, dan cuma Yesus satu-satunya karena dia Alfa dan Omega, dia berani mengatakan aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Inilah dia artinya Immanuel. Dimanapun kami sekarang, dia masih menyertai kami bahkan sampai akhir zaman. Itu artinya Immanuel. Bahkan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Di dalam Yohanes 6 ayat 40, inilah kehendak Bapakku, yaitu barang siapa yang percaya kepada anak, mereka memperoleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah dia. Di Al-Hajj 7 dikatakan bahwa Allah membangkitkan orang pada akhir zaman. Tetapi ini pun cuma slogan, karena tidak pernah Nabi Muhammad bisa membangkitkan orang pada akhir zaman atau menghidupkan orang mati. Yesus membangkitkan orang pada akhir zaman karena dia sendiri bangkit dan karena dia bisa menghidupkan orang mati, dan katanya di tempat Tuhan, dan Yesuslah yang tercatat di Alkitab yang akan membangkitkan semua orang pada akhir zaman gitu loh. Ya, lalu dikatakan juga ya, kenapa dia disebut anak Allah? Banyak sekali anak Allah, itu banyak sekali katanya. Anak Allah buat kami adalah umat Allah, tetapi anak Allah buat Yesus adalah dia firman yang telah menjadi manusia. Oke. Ya, silakan Pak. Ya, kalau bicara Immanuel itu sama dengan Yesus, Yeshua, Masya, ya, artinya sama. Nah, kalau ditanya mengenai menjelma, baca kau surah 28 ayat 30, Tuhanmu mengaku dari pohon. Oh iya. Kalau mengaku jadi pohon, dia tidak ada yang marah. Kalau jadi manusia semua marah ya. Terus menambahi, kau bilang ya Rifa, baca kau surah 6 ayat 74 itu. Dibilang ayahnya Ibrahim itu Azar. Sejarah dari mana itu? Level Tuhan loh. Datang penerjemah bilang, bukan Azar, tapi apa namanya? Tarik katanya. Malu sekali weh. Masa level Tuhan aduh dihujat oleh umatnya penafsir itu ya. Baru mengenai Daud mengambil istrinya, ya itu mungkin inspirasi daripada nabimu, ya kita bisa apa? Dan Tuhan kan marah. Berarti kalau kau samakan Daud dengan nabimu, berarti Tuhan marah sama nabimu. Itu aja yang bisa aku bilang ya. Saya share screen dulu ya kawan-kawan ya. Share screen ini, ayat ini penting ini. Nah ini. Setelah itu Ibu Uti komentar, saya diam saja. Ayat ini jangan dimatikan. Saya buktikan ini. Itu hanya dongeng-dongeng aja yang sekarang dijabar-jabarkan. Silakan Mbak Uti. Ya, apa yang ini ya? Saya entar itu Bapak aja lanjutin lagi. Nah, Bu Uti lanjutkan aja mau menjawab orang itu, biarkan ini di layar. Silakan. Ya. Jadi dikatakan juga siapa sih yang merubah? Katanya itu adalah Paulus. Maaf, Paulus tidak pernah merubah. Soal sunat itu dia mengikuti perintah Yesus. Soal menggenapi hukum Taurat, kalian aja yang kagak tahu artinya gitu kan. Soal dia mengatakan di sanalah pertama kali mereka disebut Kristen gitu kan. Kalian aja yang nggak tahu bahwa sebelum dia disebut Kristen, persekutuan itu udah ada, orang Kristen itu sudah ada, baru dikasih nama doang, bukan berarti setelah itu Paulus lah yang menyebut apa, Paulus lah yang udah ada yang namanya Kristen, cuma belum dikasih nama aja. Anak saya baru 5 bulan baru dikasih nama, bukan berarti setelah saya kasih nama Susi, bukan berarti sebelum dikasih nama dia bukan Susi. Please baca dulu itu ininya apanya, baca dulu konteksnya supaya kamu tidak saya bal-balin hari ini benar-benar saya bal-balin kamu. Saya kan kamu tidak bisa melihatnya dan suaranya pun tidak. Itu pun saya bilang, kamu
kamu lihat konteksnya, itu kan hanya untuk orang Farisi yang nggak kenal Tuhan. Itu kan perkataan itu ditujukan kepada orang Farisi yang tidak pernah mendengar suara Tuhan, yang mengatakan Tuhan, 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 tapi Tuhan tidak pernah ada di dalam hatinya. Sedangkan di kitab kami, di dalam Keluaran 24 ayat 10, jelas Elohim itu menampakkan diri. Sedangkan di kitab kami, yang mengeluarkan bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan adalah Tuhan. Kami takut kalau Elohim terus-terusan menampakkan diri begini. Tolong supaya berusaha saja. Oke. Ini Satu terakhir babak lagi ya. terakhir ya. Iya, satu babak lagi. Udah Ya, 2 silakan. jam soalnya. Udah ya. Ya, Nah, silakan. jadi kata Bu Uti, kata Islam, Yesus itu bukan Tuhan. Bukan menurut Islam utusan. Untuk siapa? Kepada Israel. Apa tugas kamu? Ya sesuai Yohanes 3:34 itu. Barang siapa yang diutus oleh Allah, tugasnya penyampai firman Allah. Tuhan langit dan bumi. Itu dalam Matius 11:25. Ya. Terus Tuhan berdoa di mana? Di dalam Lukas 6:12. Semalaman Yesus berdoa kepada Allah. Ya, jadi Tuhanmu itu seperti dewa itu loh. Turun jadi manusia, ya berdoa, ibadah. Ya, kan gitu kan? Makanya, kalau kita pakai ajaran samawi, Kristen ini 100% ajaran pagan. Kalau Yesus mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, maka menurut Kristen seperti dewa yang turun jadi manusia. Menurut Yesus tidak bisa dilihat, menurut Kristen harus berfisik. Menurut Yesus Tuhan itu Esa, menurut Kristen Trinitas. Menurut Yesus korban perjanjian lama semuanya korban binatang, menyasari ada apa-apa orang Kristen itu gitu ya. Terus tentang pohon ya. Nabi Musa itu ingat, makanya dalam Al-Qur'an dijelaskan, aumi waroin hijab. Jadi Allah mengutus manusia itu dijadikan penyampai firman dengan 3 cara. Kalau Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Musa bisa mendengar suaranya Allah dalam Al-Qur'an. Tapi Musa tidak menampakkan dirinya. Tapi Allah memperdengarkan suaranya melalui api itu. Makanya seperti saya bicara dengan Bang Jion. Maka saya pakai telepon. Bang Jion dengar suara saya dari mana? Dari alat HP. Apakah HP itu wujud saya? Tidak. Itulah miwarain hijab. Seperti itu Musa dengan Allah itu. Bukan pohon itu berwujud jadi Allah jadi pohon, enggak. Ya, miwarain hijab. Ya, tidak menampakkan dirinya, tapi Allah memperdengarkan suaranya melalui api. Gitu. Terus, masalah azar itu udah dijelasin dalam tafsirannya. Yang penyembah berhala bukan bapaknya. Yang dimaksud azar itu paman. Makanya disebutkan siapa nama ayahnya? Tarikh. Nah, kok bisa kok menyebut Tarikh? Karena Tarikh tidak pernah menyembah berhala. Kan di situ membahas tentang ketika ayahnya Ibrahim menyembah berhala. Sedangkan para nabi itu dalam Islam nggak ada menyembah berhala. Makanya di situ azar di situ itu paman gitu. Masalah sampean azar itu, makanya azar itu bukan ayah kandung sebagaimana di adat Jawa. Orang Jawa itu seorang ponakan manggil paman, ya ayah. Banyak seperti itu. Nah, di Arab juga gitu, lakop-lakop itu. Sebutan-sebutan itu. Nah, makanya sudah jelas kalau dalam Al-Qur'an gitu ya. Terus apa lagi? Udah jelas. Habis. Oke, lanjut Dinda. Berdebar-debar jantung Bang Rudi kalau aku yang Tampol lagi dengan kitabnya. aduh share screen lagi. Tante Uti tidak megap-megap dia. Didenyoin dengan kitabnya sendiri nanti. Oke, saudara-saudara. Jadi yang Nabi kandungan, padahal dia pernah membunuh. Kayak mana Tuhan bisa memilih seseorang dari kandungan tapi membiarkan dia menjadi pembunuh, kata Yesus. Bagaimana mungkin pohon yang buruk menjadi berbuah baik, kata Yesus. Tidak mungkin, kata Yesus. Tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku dia bertaubat terus ngaku-ngaku nabi dan rasul. Bahaya ini. Kemudian nabi palsu ini tentulah merubah hukum Taurat, bahkan membatalkan. Padahal di Mazmur pasal 119 nomor 29 sampai 30, jauhkanlah jalan dusta daripadaku dan karuniakanlah aku Tauratmu. Dan siapa? Orang yang menyimpang dari ajaran Tuhan. Kata Mazmur lagi, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang hidupnya tidak bercela. Lah, Tuhan aja bilang begitu, kok kata Paulus nggak mampu kalian semuanya. Kata Tuhan kalian bahagia kalau ikuti itu gitu, karena itu anugerah. Kata Paulus enggak, itu yang menyebabkan kalian kenal dosa, makanya Yesus harus mati menjadi Tuhan. Mazmur lagi, orang-orang kurang ajar telah menggali lubang bagiku, orang-orang yang tidak menuruti Tauratmu. Kurang ajar nggak menuruti Tauratmu, apalagi membatalkan Taurat. Lebih kurang ini kan perjanjian Tuhan ini. Enak aja dia bilang tradisi Yahudi. Betul kata Yesus, Taurat itu bukan diberikan kepada Musa, karena sebelum Musa sudah ada Abraham yang berjanji, bukan Musa gitu loh. Aneh artinya yang Immanuel, padahal jelas-jelas di situ tertulis
Yesaya pasal 7:14, sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Seorang anak perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Apa katanya? Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Namanya akan dikasih Immanuel. Tapi dalam kitab Lukas kok alih-alih malaikat kok salah kasih nama, dikasih Yesua. Coba apa-apalah ini kan, ada heran aku kadang-kadang. Kata Bang Rudi, kalau Tuhan berbicara dari pohon, maka Tuhan pohon. Maka kalau Tuhan berbicara dari langit, maka Tuhan langit. Logikanya Rudi, aduh parah. Berarti Tuhannya ada langit juga, berubah jadi langit Tuhannya. Karena Tuhannya berbicara dari surga, jadi surga berarti. 2 Korintus pasal 12 ayat 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagimu, tetapi kamu katakan, tengok kata strip itu. Coba kalian tengok di KTV, ada nggak itu kamu katakan di situ? Di Septuagintanya ada nggak itu? Di Septuaginta. Di bahasa aslinya ada nggak kata kamu katakan itu? Kok bisa ada kata strip, kamu katakan strip lagi di situ? Apa rahasianya coba? Karena kalau kalian lihat di bawah sini ada terjemahan di ITL. Namun meskipun aku bukan beban bagimu, kamu mengatakan aku licik dan menjerat kamu. Kemudian di sini, walau bagaimanapun aku tidak membebanimu, namun demikian aku dikatakan pandai berpedaya dan menawanmu. Dia mengatakan bahwa dia dikatakan orang licik, tapi aneh di sini kok ada strip pula di sini ya kan? Aneh, kalian cari tahu nggak ya bahasa aslinya? Karena pada dasarnya ular itu licik. Ular itu habis. Ini TikTok terakhir ya. Sekarang saya jawab ya, dikatakan gini ya, Allah tidak pernah berbicara ya, tadi katakan kata Pak Ayat Tahta, Allah tidak pernah berbicara dengan siapapun, tetapi mungkin Allah lupa ya, dia mengambil di dalam Taha 14, di situ dikatakan Allah berbicara dengan Musa ya, di situ dikatakan kalian mengatakan itu dengan tabir karena itu dari pohon yang ada apinya, tetapi maaf itu pun di Gunung Horeb ya. Jadi ketika dikatakan bahwa Allah itu tidak berbicara dengan siapapun, ya tetap saja memang tidak pernah berbicara dengan siapapun. Ketika dia mengatakan dia berbicara, itu juga ada di dalam kisah kami. Ingat loh Pak, Allah itu bukan Elohim, Tuhannya Musa, Tuhannya Daud. Karena Musa dan Daud itu mereka itu memperingati hari Paskah. Hari Paskah yang betul-betul ditolak oleh kalian tadi mengatakan tumbal-tumbal. Maaf ya, kita mempunyai Tuhan yang berbeda. Ya, lalu Yesus mengatakan bahwa dari buahnya lah kamu mengenal apakah itu rasul palsu atau rasul asli. Rasul Paulus memenuhi segala kriteria kerasulan. Rasul Paulus ini adalah saudara seiman. Apa yang dia sampaikan adalah berdasarkan dari Tuhan. Dia tidak menolak apa yang kami ajarkan. Dia tidak mengajarkan tidak berbeda dengan kami. Istilahnya kayak gitu ya. Maaf, Anda hanya menyalah-nyalahkan. Yesus mengatakan dari buahnya lah pohon itu dikenal. Nah, sekarang Rasul Paulus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Ketika dia pertama berdosa, ketemu dengan Tuhan, dia menghasilkan buah yang pertobatan. Nah, kalau di kamu sebelum Nabi Muhammad dia diutus, dia orang baik, dia punya istri satu, tetapi setelah dia diutus, dia pegang pedang. Terbalik dengan Rasul Paulus, sebelumnya dia pegang pedang, tetapi setelah dia kenal Yesus, dia menjatuhkan pedang. Lalu bahkan dia tidak menikah, membaktikan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi di kamu malah lain sendiri, ya. Bahkan Nabi Muhammad diberikan kebebasan. Dan lebih dari itu, ketika dikatakan kamu boleh menikah 4 orang asal kamu adil. Nabi sendiri tidak diberikan, Nabi sendiri tidak ditetapkan untuk adil. Nabi boleh kok menggiliri siapa yang dia mau. Nah, yang seperti ini kan bukan buah yang berasal dari pertobatan. Tidak ada pertobatan ya, berbanding terbalik dengan Rasul Paulus. Dia jahat ketemu Tuhan jadi baik. Nah, ini kan sebalik ya. Jadi saya mau kasih tahu, Rasul Paulus itu berbanding terbalik dengan rasulmu. Soal pengutusan dia ada, soal tabiat Tuhan dia punya, semua. Oke? Oke, aku lanjutkan ya. Tadi kamu mengatakan kok Yesus berdoa kepada Tuhan. Yang lucu itu Tuhanmu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak ada diperintahkan bersalawat kepada Allah. Kemudian mengenai pohon tadi ya Bu Utia. Kalimat itu jelas dari sebatang pohon. Potongan dari sebatang pohon ada keluar suara mengaku dia adalah Tuhan. Kalau kalian bilang itu kan medianya, oke. Kalian mengakui media pohon bisa, media manusia nggak bisa. Kenapa namanya itu? Nggak ngerti oleh kalian. Kemudian Azar itu paman. Berarti Allahmu salah. Kan itu kubilang. Penafsir mengatakan itu bukan ayahnya Ibrahim. Tetapi Allah SWT mengatakan itu ayahnya. Hebat kalian. Bisa kalian kalian permalukan Tuhan kalian. Itu pamannya, bukan ayahnya.
Baru kalau si Ufti bilang Nabi itu tidak boleh licik dan membunuh. Ya Nabi kau kan pembunuh. Terus gimana aku mau mengapa? Kalau kau yang membuka aib sendiri semua, ya. Merubah Taurat lagi kau bilang. Paulus merubah Taurat. Nabimu malam ini tiadakan. Mana sih? Nah, kemudian sekali lagi saya bilang malam ini kalian tidak bisa membuktikan Nabi kalian Nabi sesungguhnya Nabi. Karena hanya bisa kalian buktikan kalau ada di Taurat dan Injil yang bernama Ahmad. Selebihnya ada aku bilang dongeng belaka. Semua yang kalian bilang itu tidak mengenai kenabian tapi ketuhanan. Nanti kita buat lagi debat lain mengenai ketuhanan. Makanya saya tidak menjawab ya. Maaf saja. Nabi kalian menurut surah 61 ayat 6. Bukan itu nabinya. Karena tidak terdapat di Taurat dan tidak terdapat di Injil. Jadi yang mana? Ya kita nggak tahu. Tunggulah datang Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad ada Ahmadnya. Lebih mantap lagi tuh. Saya nggak tahu. Penting Ahmad dibilang. Tidak ada dikatakan Muhammad itu. Tapi Ahmad di perjanjian lama. Di Injil juga dikatakan Ahmad. Cari kalian. Sampai dunia kiamat. Semua dibangkitkan. Kau datangi Nabi Musa. Ditokok kepala kau. Nggak ada itu. Kau datangi Nabi Isa. Ditokok juga. Nggak ada itu katanya. Ahmad ku bilang katanya. Oke, lanjut Bu Uti, sisa waktu. Ya, soal sunat ya, Yesus mengatakan ya, bahkan Musa sendiri mengatakan, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau apabila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka. Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Ya, ini perkataan dari Musa yang mempunyai hukum Taurat, yang melaksanakan hukum Taurat, penjalan hukum Taurat. Nggak ada perintah untuk berasal dari bangsa Yahudi. Sunat itu adalah dari nenek moyang kalian, bukan berdasarkan hukum Taurat. Karena hukum Taurat jelas mengatakan sunatlah hatimu. Hukum Taurat tidak mengajarkan Taurat yang yang sunat-sunat pakai kitan-kitan gitu loh ya. Lalu apalagi yang saya mau mengatakan ya, bahwa dari buahnya itu apalagi ya, lalu di sini ya dikatakan bahwa kenapa Tuhan berdoa lah, orang dia udah jadi manusia. Di dalam Ibrani 5 dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia, ketika dia menjadi manusia betul-betul menjadi manusia, bahkan pribadi manusia, berhati manusia, tetapi kan dikatakan segenap kepenuhan Allah itu diam di dalam dirinya. Allah yang roh itu diam di dalam dirinya, dan itu adalah kuasa ilahi yang menaunginya, dan kuasa ilahi itu bahkan dikatakan bahwa selain dia ada di diam di dalam diri Yesus. Habis. Closing Buti. Oke. Terus ini gimana ini? Ya, udah closing. Oke. Closing ganti-gantian. Jadi, Pak Tata, aku, Ripa, baru Bu Uti. Silakan. jadi ini temanya 3 menit ya. Nabi palsu, jelas ya. Kalau Nabi Muhammad, Nabi asli karena apa? Ya, kan bercanda. Nabi Muhammad, Yesus, Nabi Musa mengenalkan Tuhan itu Esa. Lalu ada Nabi palsu, Trinitas. Nah ini Nabi palsu. Terus Nabi Muhammad, Yesus, terus Musa, kurban itu binatang. Lalu ada Nabi palsu. Malah menghapus semua itu. Bahwa tumbal. Ya, terus Nabi-Nabi yang lain itu Tuhannya mengatakan, Laisa kamitslihi syai'un, tidak tampak. Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suara pun tidak bisa. Dalam Al-Quran, Laisa kamitslihi syai'un. Ada ajaran Nabi palsu. Mengatakan Tuhan itu seperti dewa turun. Harus berfisik. Jadi 100% Kristen itu ajaran pagan. Kalau saya pakai dalil Alkitab loh, atau Al-Quran. Coba nanya ke Yesus, Tuhan itu seperti apa? Pasti Laisa kamitslihi syai'un. Kamu tidak bisa melihatnya. Tapi kalau nanya Kristen, Tuhan itu seperti Krishna, jelmaan Dewa Wisnu gitu. Turun jadi manusia. Korban itu kalau nanya ke orang Yahudi sampai sekarang binatang. Coba nanya ke Kristen, udah dengan darah manusia, tumbal. Nah, jadi apa? Terus kalau Bang Rudi dari tadi menyerah bahwa tidak ada di Nabi di dalam perjanjian lama. Sekarang, ketika Yesus mengaku Nabi, ada nggak dalam perjanjian lama? Kamu juga tidak bisa membuktikan. Berarti, palsu juga dong pengakuan Yesus. Seharusnya kamu buktikan juga. Nah, baru. Kalau ketika minta dalam perjanjian lama tentang Muhammad, sama-sama bisa kan enak. Sekarang menuduh Muhammad. Ada nggak dalam perjanjian lama? Ada orang Israel mengaku Yesus Nabi. Mana kalian itu mentuhankan? Wong ngaku Nabi aja ditolak, malah dituhankan. Ya, dianggap dewa yang turun jadi manusia. Sehingga apa? Debat di sini kita tampar semua pakai kitab mereka itu ya. Karena untuk mentuhankan manusia ya. Nggak bisa pakai Bible, nggak bisa apalagi pakai Quran. Terus masalah ajar, kan sudah kujelaskan. Ibrahim itu melarang ayahnya, jangan kamu menyembah berhala. Sedangkan ayahnya Ibrahim kan bukan itu, bukan penyembah berhala. Yaitu tarikh itu. Ya sudah jelas ya. Terus pohon itu udah dijelaskan tadi. Tuhan tidak pernah wujud jadi barang.
Makanya dalam Musa itu, dalam surat Toha kata Buti itu, udah kujelaskan. Allah memperdengarkan suaranya lewat pohon itu, tapi pohon bukan wujudnya. Sebagaimana saya bicara pakai HP, HP itu bukan wujud saya. Ketika saya nelpon Amir yang jauh dari saya, Amir mendengar suara saya lewat HP. Apakah HP itu wujud saya? Sebagaimana Allah bicara kepada Musa pakai media itu. Nah, kalau kepada Yesus, penyampai firman. Sama seperti Nabi Muhammad. Apa yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang aku dengar, kata Yesus. Nabi Muhammad juga begitu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Habis. Tampor, Pak. Oke, dan sekali mulut kalian mengatakan Kristen pagan, baru Yesus Krishna. Saya balas. Karena ayat surah 61 ayat 6 tidak bisa ke polisi ya. Kalian mengatakan Yesus Krishna, kalian mengatakan kami pagan. Dan sesuai ayat itu maka seluruh isi Al-Quran itu tidak benar. Bahwa apa namanya itu? Yesus mengaku nabi, ya kan? Yesus tidak pernah mau mengatakan aku adalah nabi, tidak. Orang yang mengatakan terus mengenai Paulus, Paulus tak pernah mengaku-ngaku nabi. Sampai kapanpun kalian, selagi kalian tidak bisa membuktikan surah 61 ayat 6, maka Muhammad bukan nabi, tetapi Ahmad. Ahmad ia nabi. Kapan dia datang? Kita nggak tahu. Karena belum terdapat di dalam Taurat, belum bisa dibuka. Belum bisa dibuka juga di dalam Injil. Masa Tuhan kalian tidak bisa membukakan itu? Kalau benar-benar Tuhan, kemudian mengenai surah 28 ayat 30. Ya kalian tuntutlah penerjemah. Kan dikatakan dari sebatang pohon. Pohon itu suara kau dari sini pasti disembahnya apa kau ini? Disembah ini. Sekarang kau karena sudah tahu. Tapi pada zaman itu tidak. Hebat kali ini benda berbicara. Disembah itu. Paham kau enggak? Kemudian kalau kau katakan bahwa apa namanya itu Ahmad itu kan kalian mau melurus-luruskan yang bengkok. Bisa-bisa penafsir mengatakan ayahnya bukan Azar tetapi Tarih. Hebat kali kalian bisa mengkritiki Tuhan sementara kalian menyembah Tuhan itu. Belum lagi kalau mengenai ayat persembahan si Ibrahim itu. Ada bilang di gunung ini, ada gunung ini, ada bilang kambing dari surga 40 tahun. Dari mana kalian dapat? Balas saja tidak pernah mengatakan itu kambing yang umur 40 tahun diasuh di surga, digembalakan di surga. Jadi intinya malam ini kita hanya bicara nabi palsu, tetapi kalian melebar kemana-mana karena kalian memang tidak menguasai bahan. Ya, kalau kalian ingin membuktikan Nabi Muhammad itu adalah nabi, cukup kalian buktikan surah 61 ayat 6. Habis bang. Ya, pas. 12. Silakan. Siapa? Saya dulu. Aduh, aku ya, silakan Tante Uti. Mana kau dulu Rifa, tunggu Ya. Uti. Ya. Uti jangan, Rifa dulu. Ketar-ketir Bang Rudi memang. Enggak ketar-ketir, kalian yang ketar-ketir. Aku mau menjawab argumentasi sekaligus mengclosingkan statementku. Bang Rudi sangat kasihan malam ini banyak kali blundernya. Kata Bang Rudi, dia bilang, kau ikutilah Daud itu, nggak disalahkan, sama Saul disingkirkan. Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ketika dia mengambil istri Uria, dikehendaki Tuhan itu. Mana ada Tuhan marah sama Daud yang dibunuh karena anak hasil jinahnya bukannya Daud. Buktinya ketika dia jadikan istri si Batseba, suka Tuhan sama Salomo. Mana ada Tuhan marah sama Daud? Janganlah memfitnah Tuhan. Dari diskusi kita, aku bacakan 9 poin buat kalian. Nabi palsu adalah nabi yang pembunuh. Nabi itu pembunuh, sama pembunuh sejak semula. Siapa? Nabi Muhammad tidak pernah membunuh sejak semula. Nabi Muhammad SAW itu bergelar Al-Amin. Beda dengan Paulus yang membunuh sejak semula. Dengan kemudian Tuhannya Bang Rudi adalah surga, karena Tuhan berfirman dari surga. Ketika Tuhan berfirman dari surga, maka Tuhan berubah menjadi surga. Itu logikanya Bang Rudi Yohanes. Kemudian Nabi palsu membatalkan hukum Tuhan. Jangankan membatalkan hukum Tuhan, menghilangkan satu. Bentar ya, bentar aku ada tamu. Nah, Nabi palsu membatalkan hukum Tuhan. Nabi palsu mengutuk Tuhan dan hukum Tuhan. Tuhan yang kasih hukum, dia yang tukang Tuhan jijik, bahkan tak terbayangkan. Bukan tumbal hewan, ya tumbahan manusia. Nabi palsu mengajarkan ajaran yang tak diajarkan nabi-nabi sebelumnya, yaitu 3 dalam 1 Tuhan itu tidak ada diajarkan nabi-nabi. Nabi palsu berdusta dan licik. Nabi palsu, kata Bang Rudi, pentafsir kalian melawan Allah Tuhan kalian. Bahaya memang Bang kalau disama-samakan. Kita cari apa argumen abangku balas semuanya nangis abang. Untung aja abang malam ini gak kabur.
Jadi kalau kita bicara tentang Nabi palsu, Nabi Muhammad tidak ada memenuhi kriteria. Dikatakan nanti uti begitu dan begini, tidak ada. Semuanya bawa dalil kayak aku dari tadi. Bawalah dalil-dalil Al-Quran yang jelas. Aku bacakan dalil keles. Saleh. Kata Rifat tidak ada ya Nabi palsu kriterianya kepada Muhammad. Oh penuh banget ya. Saya mau mengatakan satu ya, Yesus sendiri yang mengatakan Nabi palsu tidak bisa menjadi Islam kalau tidak mengurutkan dia di belakang nama Tuhanmu. Dan bahkan di dalam Anda berdiri sujud sembah sholat itu tidak bisa dipisahkan ya. Itu artinya mencari hormat pada dirinya sendiri. Bahkan dikatakan di dalam sholawat, malaikat memujimu mengatakan, kalau perkataan itu keluar dari dirinya sendiri yang mengatakan wahyu, tentulah dia mencari hormat pada dirinya sendiri. Lalu Yesus juga mengatakan bahwa nabi palsu tidak pernah diutus dalam tempat yang tersembunyi. Kalau mau dia berita itu nyampai kepada orang banyak, nyatakanlah dirimu ya. Nabi palsu dia itu mengatakan bahwa dia mendapatkan ini di tempat tersembunyi di goa ya. Bahkan di tempat kami goa itu adalah tempat penyimpanan seang-seang gitu ya. Lalu apalagi dikatakan nabi palsu dari dia mengambil istri orang, dia terjadi perbantahan bertentangan dengan hati nurani. Bahkan nabi palsu ya, bahkan nabi yang kata Tuhan Yesus adalah palsu ya, yang kamu katakan Paulus adalah palsu. Paulus tidak makan dari hasil dari pelayanannya. Dia bekerja sebagai pembunuh sejak semula. Tetapi nabi palsu yang kamu bilang Paulus adalah nabi palsu, dia bertobat dan setelah itu dia bahkan mati untuk Tuhan. Bukan malah sebaliknya, dia tidak menikah ya, bukan sebaliknya malah di tempat Anda yang sebelumnya hanya punya satu istri, setelah dia katanya diutus malah berubah seperti Rasul Paulus sebelum dia kenal Tuhan, ya itu berbanding terbalik. Bahkan Yesus mengatakan setiap murid-muridnya yang dia utus yang bukan Rasul palsu penuh dengan tanda-tanda ilahi. Yesus mengutus mereka dengan tanda-tanda, karena ini adalah pengesahan dari Tuhan sendiri. Kalau itu nabi tidak punya tanda, tidak punya mujizat, itu bukanlah nabi yang berasal daripada Tuhan. Karena apa? Karena tanda mujizat itu adalah materai ya, menandakan bahwa betul dia dari Tuhan. Tetapi nabi Anda tidak punya. Okay? Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi ya bagaimana jalannya diskusi antara Ustadz Tata dan Uni Rifa ya, dengan Rudi Yohanes serta Uti Watimena yang membahas siapakah Rasul yang benar ya, apakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau si Paulus yang diyakini oleh umat Kristen ya. Nah, ada beberapa hal yang cukup menggelitik dari pernyataan atau argumen dari Rudi Yohanes dan Uti Watimena ya, untuk mengatakan bahwa Rasul yang ada pada keyakinan mereka itulah yang benar, namun mereka membantah kerasulan dari Nabi Muhammad SAW ya. Yang pertama sekali tadi Rudi Yohanes menuntut bahwa nama Nabi Muhammad tersebut harus sesuai dengan yang tertulis ya, baik dalam kitab Taurat dan Injil dan sampai kepada Al-Quran. Ini dia menuntut harus sama. Kemudian permintaan dari Uti Watimena bahwa harus bisa membuktikan bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu dari malaikat Jibril di Gua Hira, itu harus ada saksi dan harus ada wujud yang bisa dilihat dari malaikat Jibril itu sendiri. Nah, sebenarnya ini sangat sederhana sekali kalau mereka menyadari ya bagaimana kerangka atau nalar mereka dalam berpikir ini sangat dangkal dan sangat pendek sekali, sehingga mereka tidak akan pernah mampu memahami bagaimana kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam memilih utusannya dan bagaimana proses penyampaian wahyu itu sendiri. Contohnya pemahaman dari Rudi Yohanes yang mungkin dia merasa sudah sangat pintar ya untuk menuntut nama Nabi Muhammad harus sama. Nah, dia lupa bahwa
apapun dan siapapun itu nama yang melekat kepada Nabi Muhammad SAW, apabila itu tetap merujuk kepada oknum yang sama, kepada satu orang, itu tidak akan menjadi permasalahan ya. Ya, sebagai contoh mungkin kepada diri saya sendiri lah ya. Saya bernama Arianto misalkan gitu. Kemudian ada juga orang-orang atau saudara-saudara kita menyebut salam satu akidah. Nah, otomatis itu orang sudah pasti akan tahu itu tetap merujuk kepada orang yang sama. Atau mungkin juga saya dipanggil di sekitaran tempat tinggal saya, dijuluki kutilang ya, kurus, tinggi dan langsing. Memang itu, saya kebetulan memang kurus dan tinggi ya, berarti tetap merujuk kepada orang yang sama. Nah, seperti itulah sederhananya sebetulnya untuk memahami kenapa nama dari baginda Nabi Muhammad SAW itu banyak ya, tidak harus satu seperti keinginan dari Rudi Yohanes. Nah, seperti yang kita ketahui ya, sebagai rasul terakhir sekaligus manusia paling mulia, Nabi Muhammad SAW juga mempunyai banyak nama lain. Deretan nama Rasulullah tersebut mengandung makna yang baik-baik dan terpuji ya. Makna-makna tersebut meliputi dari hakikat, sifat, akhlak, amal, ilmu, penciptaan, kebijaksanaan dan keagungan dari Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Nah, kemudian makna dari nama lain dari Nabi Muhammad berasal dari banyak sumber pemberian dari Allah SWT langsung dan juga dari para sahabat dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh ya, nama-nama lain Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari Al-Quran, diantaranya adalah Bashir ya, kemudian juga Nazir, Siraj Al-Munir, Rauf, Rahim, Muzamil, Abdullah, An-Nazir, Al-Mubin ya, dan lain sebagainya dan seterusnya. Bahkan ratusan ya nama lain dari Nabi Muhammad SAW, dan semua nama tersebut tetap merujuk kepada satu orang, kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian mengenai ketidakpercayaan Uti Watimena terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW, yang tadi dia mengatakan itu karena Nabi Muhammad menerima wahyu di gua ya, dan di situ dia mengatakan adalah tempat banyak makhluk halus, dan kemudian wahyu tersebut disampaikan oleh malaikat Jibril, namun malaikat Jibrilnya tidak menampakkan diri dan juga tidak ada saksi ya. Artinya di sini dia menuntut harus bisa melihat proses terjadinya pewahyuan tersebut. Nah, disinilah letak kedangkalan nalar dari seorang Uti Watimena ya, tanpa dia sadari bahwa alat panca indera kita, baik itu mata, telinga, itu seringkali menipu. Sekalipun kita bisa melihat, bisa mendengar, tetapi tidak sepenuhnya itu akan benar ya. Nah, jadi di sini tidak dibutuhkan yang namanya saksi, atau tidak dibutuhkan penglihatan atau penampakan sesuai keinginan Uti Watimena dalam proses pewahyuan tersebut. Namun tentu kita akan melihat hasil dari apa yang diwahyukan tersebut, apakah suatu kebaikan dan kebenaran, maka dari situlah kita percaya dan yakin bahwa apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hira ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar, karena ajaran yang beliau terima tersebut mampu membawa manusia ke keadaan yang lebih baik dari sebelum beliau menerima
petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah bukti yang nyata ya, dan kita tidak perlu dan harus melihat prosesnya seperti yang diinginkan oleh Uti Wati Mena. Dan kemudian mengenai Yesus sendiri yang diyakini sebagai Tuhan ya oleh umat Kristen, di situ juga menunjukkan bahwa memang nalar mereka sangat dangkal dan tidak memaksimalkan akal pikiran yang seharusnya cerdas ya untuk mengetahui atau memahami siapa Tuhan yang sebenarnya. Nah, di sini kedua orang pihak Kristen tadi ya tidak bisa membedakan mana hukum sebab akibat atau kausalita ya, dan mana hukum kemahakuasaan dari Tuhan itu sendiri, yaitu yang disebut alam tajrid yang tidak membutuhkan sebab dan akibat. Sementara yang mereka yakini itu seperti atau masuk dalam kategori hukum kausalita yang membutuhkan sebab dan akibat ya, karena mereka sendiri yang membagi-bagi Tuhannya ya ke beberapa bagian, padahal itu semua juga tidak dapat mereka buktikan kebenarannya, tetapi hanya asumsi atau angan-angan mereka sendiri. Dan selebihnya tadi Ustaz Tata dan Uni Ripa sudah cukup jelas ya untuk membantah argumen-argumen dari kedua orang Kristen tersebut. Tetapi sangat disayangkan sekali ya saudara Kristen kita ini, Rudi Yohanes dan Uti Wati Mena ini, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa mereka telah menjual kecerdasan akal mereka dan membeli kebodohan, kemudian memeliharanya dengan baik, sehingga mereka tidak akan mampu memahami bagaimana kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah memberikan petunjuk ke manusia pilihan Allah itu sendiri, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yang tertuang di dalam Al-Quran ya, sebagai petunjuk dan pedoman untuk orang-orang yang mau berpikir dan menggunakan akal sehatnya untuk mengenali Tuhan Sang Pencipta alam semesta dan mengenal Nabi serta Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.